Oke, tadi kita sampai di sini ya. Jadi penyakit itu dia ada yang ekses, ada yang defisiensi ya. Jadi kalau ekses itu ingat, yang namanya ekses itu berarti kelebihan patogen. Yang namanya defisiensi itu berarti kekurangan substansi vital. Ini penting ya. Ini istilahnya apa ya? Pok Berarti kalau pokok defisiensi itu organnya defisiensi ya? materi dasarnya yang kurang. Oh, materi dasarnya yang Mm-mm. kurang. Entah dia yinnya, entah dia yangnya, entah dia darahnya, entah cairan tubuhnya, entah ci-nya, entah jingnya. Nah, masalahnya setiap organ itu beda-beda. Ya, nanti kita jelasin di belakang. Setiap orang tuh, setiap organ itu beda-beda ya. Kayak gitu. Tapi intinya namanya defisiensi itu kekurangan. Apa yang kurang? Substansi vital, materi dasar itu kurang ya. Nah, masalahnya kan tiap organ tuh beda-beda substansi vitalnya ya. Jadi kayak misalnya katakanlah paru ya paru-paru. Paru-paru itu substansi vitalnya yang paling penting itu dua. Itu qi sama yin. Jadi kalau kekurangan defisiensi pada paru-paru ya kalau nggak kekurangan qi ya kekurangan yin gitu. Jadi di paru-paru nggak ada kekurangan darah. Nggak ada istilahnya defisiensi darah paru-paru nggak ada ya. Defisiensi yang di paru-paru nggak ada. Defisiensi zinc di paru-paru nggak ada. Jadi kayak begitu. Ada ininya nanti ada apa istilahnya? Ada ketentuannya. Jadi nggak setiap organ itu punya semua materi dasar nggak. Contoh kayak jantung itu substansi vitalnya Qi, kemudian darah sama yin ya. Yang juga ada ya. Jadi nggak ada ceritanya defisiensi Berarti zinc nanti ada masing-masing pada orang ada jantung. substansinya. Setiap organ, ya setiap organ itu punya substansinya sendiri-sendiri. Jadi kalau kayak jantung, jantung itu nggak ada namanya defisiensi zinc pada jantung itu nggak ada. Kemudian limpa, limpa itu nggak ada defisiensi zinc pada limpa, nggak ada eh, defisiensi yin pada limpa itu secara teori ada, tapi secara praktek itu hampir nggak ada ya kayak begitu. Jadi ada batasan-batasannya. Nah itu tahu dari mana? Itu nanti kalau kita belajar ini diferensiasi sindrom. Nanti eh, setelah pertemuan ini itu kita belajar tentang diferensiasi sindrom. Nah itu kayak gitu. Bahwa organ itu punya defisiensinya apa aja, kemudian punya eksesnya tuh apa aja. Contoh kayak misalnya limpa. Limpa itu nanti kalau dia ekses, kira-kira eksesnya terkait dengan apa? Itu ada ya. Jadi nggak semua patogen menyerang limpa, nggak semua patogen menyerang ginjal ya. Kayak begitu. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah ini enggak, yang ini enggak. Oh iya, ini masih ada coret-coret ke tanah ya. Tapi nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Kita iniin. Soalnya kadang-kadang saya suka lupa juga yang harus ditulis itu apa. Oke, kayak gini ya. Hmm, iya, kasih tahu Bapak Ibu ya di itu di grupnya. Masuk pakai link yang terakhir yang saya kirim itu ya. Oke, kayak gitu. Sudah masuk nggak ada suara? Emang nggak ada suara? Kayaknya ada deh suara. Ya, oke, ada kan suaranya ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kita masuk ke Ada. ya, kita masuk ke sindrom yang pertama yaitu namanya sindrom Piau atau sindrom permukaan. Nah, tadi udah kita sebut tuh sindrom Piau, sindrom permukaan berarti penyakitnya masih di luar. Penyakitnya masih di permukaan ya. Kayak gitu. Nah, penyakit itu sindrom Piau itu adalah ketika penyakit itu ya terjadi ya eh, sebabnya itu dari patogen. Jadi 6 patogen atau 6 jahat itu dia mau masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, ketika dia mau masuk ke dalam tubuh kita, di sini kan ada gambar nih, Ci sama Cengci. Nah, Ci ini Ci jahat ya, Ci jahat atau patogen. Si Ci jahat atau patogen ini nih mau masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di tubuh kita itu kan punya Cengci. Cengci itu adalah daya tahan tubuh. Nah, ketika si patogen mau masuk, Cengci melawan, terjadi pertempuran di situ. Ya, berantem. Nah, lokasinya di mana? Di Chouli ya. Chouli atau Chouli itu
adalah ruang antara kulit dan otot. Jadi di dalam tubuh kita itu ada kulit, nah di bawah kulit itu ada ruang antara kulit dan otot. Itulah tempat di mana si jahat ya, entah itu dia dingin, panas, lembab, kering, ya angin, ya seperti itu. Kemudian panas musim panas mau masuk ke dalam tubuh dihalau atau dihadang oleh daya tahan tubuh kita ya atau cengci. Lokasinya di ruang antara kulit dan otot, ya. Seperti itu. Itu. Nah, ketika hal itu terjadi, akan memunculkan gejala-gejala. Apa aja gejalanya? Yang pertama dia akan ada demam dan menggigil bareng-bareng ya. Jadi dia demam ya. Demam itu kalau kita raba ininya kita raba dahi sini. Nah, ini kerasa panas nih. Tapi pasiennya merasa kedinginan. Aduh, dia menggigil, kedinginan. Selimutan ya, tetap aja masih dingin. Ininya tapi panas. Itu namanya demam dan menggigil secara simultan atau secara bersama-sama. Kayak gitu. Ini ciri khas. Ya, ciri khasnya daripada orang kena faktor patogen dari luar yang lokasi penyakitnya masih di permukaan, ya. Kayak gitu. Nah, kemudian orangnya nggak suka dingin dan juga nggak suka angin. Bisa pakai kredong. Kalau bahasa Betawi itu kredongan atau pakai jaket ya. Seperti itu. Kemudian dia sakit kepala. Sakit kepala itu nanti bisa macam-macam. Bisa sakit kepalanya di bagian depan. Tapi seringnya di bagian belakang. Kalau dia kena angin dingin, itu biasanya sakit kepalanya di belakang sini ya. Seperti itu. Kemudian nyeri pada tubuh, jadi badannya ngilu, ngilu, seluruh badan tuh ngilu. Apalagi sendi-sendinya juga kerasa ngilu. Nah, ini ciri orang kena patogen dari luar ya, utamanya dingin ya. Dingin. Nah, kemudian nadi akan teraba mengambang. Kenapa nadinya mengambang? Nadi itu mengambang karena lokasi penyakitnya masih di permukaan, maka nadi juga akan lari ke permukaan. Kayak gitu karena di situ Qi lagi banyak ya di permukaan itu, maka nadi akan teraba di permukaan mengambang. Nah, angin itu adalah raja dari faktor patogen luar. Jadi angin sering sekali bersama-sama dengan dingin jadi angin dingin. Angin dengan panas angin panas ya. Seperti itu. Jadi angin ini dia membawa ya, membawa apa yang dibawa ya itu patogen-patogen yang lain. Jadi dingin itu dia butuh medium ya, angin yang mendorong. Jadi ketika patogen itu menyerang itu dia bisa melalui dua ini ya, dua pintu masuk. Pintu masuk yang pertama itu adalah kulit. Nah, ini yang dari faktor patogen ini. Kemudian satu lagi ada pintu masuknya tuh melalui hidung dan mulut. Ini nanti penyakit infeksi ya, contoh kayak COVID itu patogen itu masuknya melalui hidung dan mulut. Nah, kalau patogennya itu masuk melalui hidung dan mulut, maka proses perjalanan penyakitnya itu langsung ke organ dalam karena dia langsung ya, langsung ke saluran makanan, saluran pernapasan. Biasanya dia kena ke paru-paru dulu, kemudian paru-paru sama limpa itu sama-sama tayin-tayin, lari ke limpa ya kayak gitu. Kalau kebanyakan begitu. Jadi lari ke paru-paru, paru-paru sama limpa itu sama-sama tayin, lari deh ke limpa. Nah, kayak gitu. Nanti akan menyebabkan gejala-gejala yang seperti sesak napas, ya, kemudian badan terasa berat dan lain-lain ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau dia menembusnya menyerangnya kulit ya, kemudian dia masuk ke ruang antara kulit dan otot, maka dia akan menimbulkan gejala demam dan menggigil secara bersama-sama. Nah, kalau di dalam ilmu terapi, untuk orang yang kena keluhan ini, demam menggigil secara bersebarengan, kemudian dia takut angin, takut dingin, itu sebenarnya kita punya cara yang paling ampuh, itu kerokan. Atau kalau misalnya lebih nyaman, mungkin pakai kop seluncur, ya, kayak gitu. Jadi di dalam prakteknya, karena lokasi penyakitnya ini masih di kauli atau ruang antara kulit dan otot, maka untuk mengeluarkannya buka aja pori-porinya ya. Nah, ketika pori-pori itu kebuka, maka si cengci ini kan gampang dorongnya supaya si Sheci atau Ci jahat itu keluar ya. Jadi lebih cepat sembuhnya. Nah, obat-obatan yang dipakai ya
itu kan nanti akan menghasilkan efek pengeluaran keringat. Berarti kayak semacam kita nih kena flu nih, kita minum obat ya, kayak semacam paracetamol gitu. Kemudian kita tidur itu pakai selimut tebal, pakai kaos kaki ya, kemudian pakai jaket. Nah, nanti kan kita tuh keringetan tuh tipis-tipis. Nah, itu berarti pori-pori kebuka. Pori-pori kebuka, patogen keluar, terus kita jadi lebih reda, demamnya jadi berkurang, kan begitu. Nah, sebenarnya kita bisa intervensi melalui pengobatan manual, yaitu dengan cara kerokan atau dengan cara kop seluncur ya, kayak gitu. Tuh biasa saya kerjakan pada orang-orang yang badannya terasa nggak nyaman, ngilu-ngilu ya, kemudian dia keraba anget di sini tapi orangnya kedinginan, kop seluncur aja kayak gitu. Habis itu punggungnya terasa hangat ya, aliran si lancar, patogen keluar karena pori-pori kebuka. Nah, itu dia akan lebih cepat sembuhnya gitu. Kalaupun dikasih obat itu hasil pengobatannya jadi lebih lebih maksimal, lebih cepat ya, kayak gitu. Makanya salah satu cara kemarin waktu zaman Covid ya tahun 2020 itu salah satu metode yang kita pakai itu juga salah satunya itu pakai terapi COP ya. Tapi dilakukan tuh pagi sore ya. Saya termasuk orang yang ini ya terindikasi kena ya, tapi eh taunya itu pas anak saya lahiran. Jadi pas dites di rumah sakit itu ada ya ininya hasil apa namanya, antigennya itu masih mendeteksi kayak gitu. Nah itu luar biasa, sesak napas tengah malam ya, kemudian badan ngilu-ngilu sekujur badan, ngilu-ngilu seluruh tubuh ya kayak gitu. Nah itu saya kemarin itu kop kering di punggung itu ya, punggung dada, pagi sore itu selama 3 hari ya, jadi parah-parahnya itu 3 hari. Itu kalau pas tengah malam itu sesak napasnya ya luar biasa kayak gitu. Jadi cara dengan terapi COP itu juga hasilnya cukup bagus untuk keluhan-keluhan penyakit yang masih di permukaan. Kita buka pori-porinya, patogennya keluar, tubuh jadi kembali sehat ya. Seperti itu. Jadi nanti kita nggak kedinginan lagi, nggak menggigil lagi. Kenapa? Karena fungsi penghangatan tubuh itu berjalan ya. Kenapa kok bisa dia itu demam bareng-bareng sama kedinginan? Demamnya itu karena di permukaan Qi itu lagi berantem melawan patogen. Chengqi lagi berantem melawan patogen. Ya, jadi terjadi pertempuran di situ itu jadi panas. Nah, terus kenapa kedinginan? Nah, karena ketika dia berantem itu ruang antara kulit dan otot itu penuh sama orang yang lagi berantem itu, si patogennya sama cengcinya. Nah, akhirnya Wei Qi itu dia mau sirkulasi cepat gitu di permukaan untuk menghasilkan efek pemanasan. Nah, itu gagal. Akhirnya apa? Enggak ada efek pemanasan tubuh tuh, enggak ada ya. Karena istilah gagal pemanasan tubuh tuh tidak tidak terjadi, akhirnya kedinginan. Jadi kayak gitu. Nah, ketika si patogennya itu dikeluarin, aliran qi-nya lancar lagi, ya anget lagi permukaan tubuhnya, ya. Kemudian si qi-nya udah nggak ada, ya udah Chengqi mau berantem sama siapa, musuhnya udah nggak ada. Jadi dia adem ya, jadi reda panasnya. Kemudian anget lagi badannya kayak gitu. Coba aja Bapak Ibu rasain kalau habis di kop seluncur itu di punggung itu akan terasa hangat meskipun pakai minyak yang dingin. Contohnya misal kita kop seluncur di punggung pakai minyak PCO gitu ya. Nah, itu tetap aja akan terasa hangat di punggung. Kenapa bisa hangat? Karena Wei Qi itu lancar mengalir di permukaan tubuh ya ketika dilakukan terapi COP itu. Kayak gitu ya. Itu tentang sindrom Piau. Jadi kalau kalau dengan apa yang kita pernah pelajari yang gampang itu dengan terapi COP ya. Tapi kalau kita belajar herbal ya, obat-obatan itu nanti ada herbal-herbal tertentu untuk istilahnya membuka piau atau membuka pori-pori ya. Tujuannya sama, mengeluarkan faktor patogen dari tubuh. Oke, kita masuk ke sindrom Lee atau sindrom dalam. Nah, sindrom Lee ini mengabarkan penyakit yang udah ada di dalam organ. Jadi, namanya sindrom Lee berarti penyakitnya bukan lagi di permukaan. Penyakitnya udah ada di organ dalam, udah ada di jantung, udah di paru-paru, ya, udah di limpa dan lain-lain. Nah, sindromnya ya itu bisa satu atau lebih daripada jahat itu merangsek masuk ke dalam. Contoh misalnya nih, ada pasien yang kena hujan ya,
Kemudian habis itu badannya nggak enak, kemudian nggak dikerokin, nggak dikop seluncur, nggak minum obat, lah kemudian baru kena hujan nggak langsung mandi ya. Nah itu penyakit tuh merangsek ke dalam tubuh. Akhirnya apa ya udah dari tadinya penyakit di permukaan akhirnya menjadi penyakit di bagian dalam tubuh. Nah udah kalau begitu berarti penyakitnya udah di bidang organ. Ya, makanya nanti keluhannya udah pada organ biasanya. Nah, kemudian sindrom Lee ini juga disebabkan oleh faktor emosi, ya contohnya kesel, ya. Itu langsung penyakitnya pada liver, ya. Macet sinyal liver. Kemudian sedih terus-terusan. Ya, nah itu langsung penyakitnya pada paru-paru ya. Jadi cinya paru-paru itu tersimpul, nggak bisa turun lancar, akhirnya jadi sesek dadanya ya. Kayak begitu. Kemudian terlalu banyak bekerja juga ini bisa mengakibatkan penyakit ya. Jadi penggunaan tenaga yang secara berlebihan ya, itu menyebabkan terjadinya penyakit. Kemudian pola makan tidak teratur ya. Pola makan tidak teratur ini sebenarnya definisinya banyak ya, baik dari segi jenis makanannya yang nggak benar ya. Contohnya terlalu sering makan makanan yang pedas-pedas ya, atau terlalu sering makan makanan yang dingin-dingin ya kayak begitu. Itu termasuk dalam kategori pola makan tidak teratur. Ya, atau makannya itu waktunya, ya kadang harusnya jam 12 ya atau setengah satu udah makan. Lah ini baru makan siang tuh di jam 4. Nanti makan malamnya jam 11 malam. Nah, itu juga pola makan tidak teratur. Jadi definisi pola makan tidak teratur itu beraneka ragam tergantung dari nanti ya penyakit si pasien itu terkait dengan apa. Itu kita gali apa dari waktunya, apa dari jenis makanannya, apa dari cara memakannya, apa dari cara pengolahannya banyak ya seperti itu. Itu apa bagian tersendiri ya. Cuma nanti perlu kita ketahui itu biasanya jenis makanan apa sih yang paling sering dimakan kayak gitu. Nah, karena organ dalam itu macam-macam, ya organ dalam itu ada 12 atau biasa disebut 5 cang 6 fu, maka penyakit-penyakit di li itu ya penyakit-penyakit di dalam itu keluhannya akan beraneka ragam sesuai dengan organ mana yang terkena, sesuai dengan substansi vital mana yang defisiensi ya seperti itu. Jadi nanti akan sangat bervariasi. Maka dari itu nggak bisa disebutin satu-satu di sini ya sesuai dengan organ. Makanya tadi kita udah sebut di bagian depan harus kembali lagi melihat kepada apa? Kepada hmm, khas daripada fungsi-fungsi cangfu. Patologi-patologi khas daripada cangfu itu harus dilihat ya. Contoh misalnya kalau misalnya sakitnya pada paru-paru itu sesak napas, batuk kayak begitu ya. Nah, kemudian berikutnya oh ini jangan dulu ya. Nah, berikutnya itu adalah sindrom panas ya. Nah, kita udah masuk tuh lokasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke sifat. Jadi yang lokasi yang di Changfu itu nanti lanjutannya di pertemuan ke-12 ya. Di materi yang ke-11 pembahasan tentang diferensiasi sindrom. Itu lanjutannya nanti di sana ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sini, sindrom Re atau sindrom panas. Apa itu sindrom panas? Sindrom panas itu bisa dibagi jadi dua ya. Ada panas ekses, ada panas defisiensi. Apa itu panas ekses? Panas ekses itu adalah adanya ci jahat ya yang masuk menyerang ya. Nah, ci jahatnya ini karakternya yang itu angin, kering, panas, api. Jadi kalau kita bagi patogen itu dibagi jadi dua ya, patogen dari luar itu dibagi jadi dua. Yang pertama angin, kering, panas, api ya, itu masuk kategori yang. Kemudian ada dingin, kemudian lembab itu masuk dari kategori faktor patogen yin ya, seperti itu. Nah, ketika muncul sindroma panas yang nyerang itu adalah patogen yang ya angin, kering, panas, api ya atau panas musim panas. Nah, itu artinya panasnya panas ekses. Panas ekses ada patogen yang masuk. Nah, kemudian ada juga panas yang tipe defisiensi. Jadi kekurangan substansi vital. Jadi tadi kan di bagian depan sudah saya sebut berulang-ulang ya. Namanya ekses itu kemasukan patogen. Namanya defisiensi itu kekurangan substansi vital. Ya. Nah, berarti di sini ketika terjadi panas defisiensi, ada panas yang muncul dari atau disebabkan oleh kekurangan substansi yin. Nah, gitu ya. Jadi kalau excess itu kemasukan patogen yang, kalau defisiensi kekurangan substansial yin.
Apa aja itu? Ya yin itu sendiri, dara, qin, ye, dan jing ya. Seperti itu. Jadi kalau orang kekurangan yin, maka dia akan memunculkan tanda-tanda panas ya. Orang kekurangan yin akan memunculkan tanda-tanda panas. Orang kurang darah juga sama. Orang kurang qin, ye juga ya. Seperti itu. Nah, gejalanya apa aja? Nah, ini kan gejala-gejala umum ya. Ini gejala-gejala umum ya, merah ya. Mukanya merah, matanya merah. Kemudian persendiannya merah, urinnya berwarna kemerahan atau kuning, otot lidahnya akan berwarna merah. Jadi kalau Bapak Ibu lihat orang nih, aduh, lidahnya merah nih, panas ya, kayak begitu. Mukanya merah, itu berarti panas. Kemudian kuning, dahak. Kalau dia ada dahak, dahaknya kuning, keluar cairan kuning, selaput lidahnya kuning. Ya, kita lihat lidahnya, selaput lidahnya kuning nih, ya, berarti panas ya, kayak gitu ya. Kemudian dia akan ada gejala-gejala panas, entah itu dia demam, dia kerasa panas. Kalau ditanya pengen minum air, pengennya minum yang dingin-dingin, berarti di dalamnya panas. Nah, kemudian juga sindroma panas ini akan ada kering ya, kekeringan. Dia haus, mulutnya terasa kering, dan ada sensasi-sensasi kering yang lain. Contohnya nih, rambut jadi kering, ya, kulit jadi kering, ya, mata jadi kering, kayak gitu. Kemudian pada orang-orang tertentu ya lanjut usia juga misalnya vagina itu jadi kering ya seperti itu bisa. Kemudian selanjutnya sikapnya. Orang yang panas ini dia akan gelisah ya, kemudian mudah marah ya, kemudian gampang kesel ya kayak gitu. Jadi ini orangnya ini ya mudah tersulut ya emosinya karena ya panas ya di dalam itu ada panasnya. Jadi kayak istilah kalau udah panas itu gampang menyala ya gitu ya. Kemudian nadinya akan teraba cepat ya. Nadi cepat. Nah, berapa sih nadi cepat? Nadi dikategorikan cepat itu kalau kita palpasi, ini kita raba nadi begini, itu dalam 1 menit itu ada sekitar 96 denyut ke atas ya. Contohnya kita itu gini, oh ini ada 96 nih per 1 menit, nah itu berarti panas ya. Atau ada, 100, nah itu juga panas nih. Semakin tinggi angka denyut, itu berarti semakin panas ya. Kayak gitu. Anak-anak tuh biasanya nadinya tuh bisa sampai 110 denyutnya ya. Bisa sampai 100, 102 kayak begitu. Anak-anak itu dia fase yang, anak-anak tuh fase yang. Jadi dia masa pertumbuhan, pertumbuhan itu adalah yang itu panas biasanya ya. Kalau kita pegang nadinya itu nadinya akan cepat ke anak-anak. Nah, kebalikan kalau orang udah tua itu nadinya akan melambat ya karena orang tua kan udah masuk kategori yin ya, dingin dia. Makanya nadinya akan teraba lambat. Nah, ini tadi ya kan di sini di bagian sini ya ada panas ekses, ada panas defisiensi. Nah, ini kita perjelas lagi ya. Nah, panas ekses dan panas defisiensi ya di sini. Apa sih bedanya ini dari kedua hal ini ya, si panas ekses sama si panas defisiensi? Kalau panas ekses itu ada kelebihan patogen di sini. Jadi ini kan kelebihan yang ya, tetapi bukan yangnya ini bukan yang tubuh, tetapi ini yang patogen atau patogen yang ya masuk ke dalam tubuh. Nah, kayak begitu. Nah, adapun panas defisiensi itu adalah bagian dingin dari tubuh atau bagian yin dari tubuh itu kurang. Jadi kalau kita bikin garis baru di bawah sini, nah seakan-akan kan sama kayak gini, ya. Nah ini yang muncul kan panasnya, yangnya, ya, seperti itu. Jadi seakan-akan yangnya lebih, padahal bukannya bukannya yangnya yang lebih, tapi emang dinginnya yang kurang atau yinnya yang kurang, ya, kayak gitu. Jadi perlu diperhatikan di situ. Oke, seperti itu ya. Ini masih ada yang masih kesulitan masuk ya. Mungkin nggak tahu link yang baru. Saya kirim dulu. Jadi kayak begini. Jadi ini tuh keseimbangannya nanti turun ke sini nih. Seakan-akan jadinya kan merahnya nih lebih. Padahal enggak. Merahnya tuh wajar. Gitu ya.
emang birunya aja ini yin-nya aja yang kurang. Jadi biru ini yin ya, yang merah ini yang kayak gitu. Nah, ini yang kelebihan ini bukannya bagian tubuh, ini adalah patogen. Ya ingat, ekses itu patogen. Nah, ini kekurangan, ini substansial ya, kayak gitu. Nah, panas ekses itu istilahnya nanti kalau di buku-buku ada full heat ya atau se ini adalah excess, re ini adalah panas. Nah, kemudian kalau panas defisiensi itu istilahnya empty. Empty itu defisien atau kosong ya. Nah, panas kosong atau panas defisiensi atau re ya. Sorry, shire ini shire ya. Si ini defisiensi, re ini panas ya. Kayak gitu. Jadi nanti kalau kita lihat buku-buku tuh nanti ada tulisnya empty heat ya. Atau kalau diterjemahin bahasa Indonesia saya pernah lihat itu istilahnya adalah panas kosong ya atau kalau istilah akademisnya itu adalah panas defisiensi ya. Seperti itu ya. Jadi nanti bingung orang-orang panas defisiensi, panas kosong apa sih? Nah, itu sebenarnya sama aja ya. Empty heat kayak gitu. Yaitu panas yang muncul karena kekurangan substansial yin. Entah darahnya kurang, entah cairannya yang kurang ya. Kalau darahnya yang kurang, ya dia akan muncul tanda-tanda kekurangan darah. Kalau cairannya yang kurang, ya akan muncul tanda-tanda kekurangan cairan disertai dengan tanda-tanda panas ya. Panasnya tapi panas defisiensi. Bedanya apa panas defisiensi sama panas ekses? Nah, ini kita lihat ya, gitu ya. Nah, panas ekses itu dia ada haus, tapi kalau ditanya pengen minum, minumnya dingin. Dia ada terasa panas, dia gelisah, mukanya merah, kemudian fesesnya kering. Urinnya berwarna gelap dan sedikit ya. Kemudian lidahnya merah, selaput lidahnya kuning, nadinya teraba cepat dan kuat ya. Ini kalau panas ekses. Nah, bedanya dengan panas defisiensi, kalau panas defisiensi dia ada rasa panas juga, tapi rasa panasnya terjadi hanya pada sore dan malam hari ya. Kemudian dia mulut kering ya, mulut kering. Kemudian dia ada rasa haus juga. Tapi kalau dia merasa haus, dia bukannya pengen minum air dingin, tapi dia pengen minum air sedikit-sedikit, dikumur-kumur, ditelan dikit-dikit ya. Seperti itu. Kemudian tenggorokannya sering terasa kering, utamanya di malam hari ya. Kemudian dia kayak orang kepanasan. Waktu dia tidur di malam hari, dia keringetan. Padahal misalnya nggak pakai selimut, misalnya nggak, misalnya di rumahnya pakai penyejuk udara gitu. Tapi kok dia keringetan. Nah ini ada panas di dalam gitu ya. Jadi keringat saat tidur. Ini malam hari ya, saat tidur di malam hari. Kemudian panas pada 5 sin atau panas pada 5 telapak. Telapak tangannya teraba panas, telapak dadanya teraba panas, telapak kakinya teraba panas, itu namanya 5 sin ya. Dua telapak kaki, dua telapak dada, dan satu dada ya. Dua telapak tangan dan dada ya, itu jadi 5. Kemudian fesesnya juga sama, ini sama-sama kering. Kemudian urinnya juga berwarna gelap dan sedikit ya. Jadi ini saya tebel-tebelin ini yang ininya pembedanya ya. Kemudian lidahnya merah. Nah ini bedanya nih. Lidah oke lah sama-sama merah. Tapi lihat kalau panas ekses itu selaputnya kuning. Biasanya tebel. Tapi kalau orang yang panas defisiensi itu selaputnya tipis. Ya boleh dibilang juga atau tidak ada selaput. Ya, selaputnya sangat tipis atau tidak ada selaput atau ada bagian selaput itu yang terkelupas ya. Jadi bagian selaput lidahnya cuma sedikit aja gitu ya. Kemudian nadinya akan teraba cepat sama tapi lemah ya. Namanya defisien ya kurang ya lemah ya. Kalau yang ekses nadinya teraba kuat ya kayak begitu. Itu bedanya. Jadi Bapak Ibu nanti fokus ke perbedaan-perbedaan ya. Karena nanti di dalam praktek itu kita apalagi kalau di ilmu herbal ya, ini harus benar-benar harus benar-benar spesifik. Ini panas ekses atau panas defisien, nggak boleh salah. Tapi kalau dengan akupuntur, insya Allah nggak terlalu nggak terlalu parah efeknya kalau misalnya kita kurang kurang teliti kalau panas ekses atau panas defisiensi gitu. Tapi kalau di herbal itu sangat-sangat berpengaruh ya. Kayak gitu. Jadi itu harus diperhatikan benar-benar apa sih bedanya ya. Ya paling gampangnya inilah tanya tentang rasa haus. Hausnya gimana? Waduh saya tuh kalau haus itu pengennya minum air dikit-dikit gitu pakai sedotan ya. Kemudian disesap-sesap di mulut. Baru ditelan pelan-pelan kayak gitu. Nah itu ya patokannya begitu. Nah cuma ada satu lagi kata kunci yang perlu Bapak Ibu ingat dan ini saya nggak tulis di sini.
Kebanyakan panas defisiensi muncul atau terjadi pada orang-orang lanjut usia ya. Jadi kebanyakan panas defisiensi itu muncul pada orang-orang lanjut usia. Jadi kita lihat selaput lidahnya itu tipis atau tidak ada selaput lidah sama sekali, lidahnya berwarna merah, usianya udah di atas 50, di atas 60. Nah, ini udah pasti panasnya panas defisiensi ya. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita mesti tahu ini? Apa sih bedanya? Bedanya itu adalah ketika panas ekses maka harus disedasi. Ketika panas defisiensi maka harus ditonifikasi ya. Pertanyaannya, ekses disedasi, siapa yang disedasi? Patogennya. Panas defisiensi harus ditonifikasi. Apa yang ditonifikasi? Substansial, yin-nya ya. Entah itu yin-nya, darahnya, jing-nya, cairannya, tergantung dia. Yang mana yang kurang ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat secara detail mana sih yang bagian yang kurang gitu ya. Nah, apa bedanya ketika misalnya cairan tubuh yang kurang? Nah, kalau cairan tubuh yang kurang, rasa sensasi kering itu lebih dominan ya. Seperti itu. Nanti kalau misalnya darah yang kurang, nanti lidahnya pucet, sering pusing ya karena darah tidak mencapai bagian kepala ya kayak gitu. Nah, macam-macam lagi nanti ya kita bahas di diferensiasi sindrom. Oke. Nah, nanti setelah ini kita ada pertanyaan ya. Kita 2 slide lagi, habis itu pertanyaan. Nah, kemudian berikutnya adalah sindrom Han atau sindroma dingin. Nah, sindrom dingin juga dibagi 2 ya, ada dingin ekses, ada dingin defisiensi ya. Nah, lagi-lagi namanya ekses patogen ya. Jadi ada patogen atau ci jahat yang yin karakternya, yaitu lembab dan dingin. Ketika dia masuk ke dalam tubuh akan mengakibatkan terjadinya ekses dingin ya. Ekses dingin. Jadi tubuh kemasukan patogen dingin atau tubuh kemasukan patogen lembab ya. Nah, yang kedua dingin juga, tapi dinginnya dingin defisiensi ya. Yaitu apa? Yang Qi-nya kurang ya. Jadi yang Qi-nya kurang, makanya akan muncul gejala-gejala dingin ya. Kenapa begitu sih? Ya, karena ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ini ya kayaknya ada yang kurang di sini. Nah, sini ya di pojok kanan atas ya, perhatikan. Yin itu terdiri dari dingin plus darah, cairan tubuh, dan jing. Nah, adapun yang itu terdiri dari panas plus ci ya. Kayak gitu. Jadi ketika dia kekurangan ci, maka sorry, saya ulang lagi. Ketika orang kekurangan Qi, ini belum tentu kekurangan Yang, karena Yang terdiri dari Qi dan panas. Tapi kalau orang kekurangan Yang, udah pasti Qi-nya kurang dan panasnya kurang. Nah, kalau panasnya kurang, sama dengannya dingin. Ya, coba kita punya panas 100. Kita kekurangan panas. Sekarang panas kita tinggal 60 ya, kita jadi kedinginan. Ya, karena bagian penghangatannya kurang. Kayak gitu ya. Nah, inilah orang kekurangan yang akan memunculkan gejala-gejala dingin ya. Nah, kita lanjut. Apa aja gejala-gejala dingin? Pertama, pucat biru, mukanya pucat, bibirnya biru, urinnya bening ya. Kemudian otot lidahnya pucat ya. Ya, contoh nih, misalnya nih kita main sama anak-anak nih ya. Kemudian berenang nih di kolam renang nih. Ya, airnya dingin. Nah, anak-anak tuh menggigil ya. Kemudian kita lihat mukanya biru pucat, bibirnya biru pucat. Nah, itu dia kedinginan ya, kayak gitu. Jadi pucat, biru itu menandakan adanya dingin. Kemudian putih, kalau dia keluar reaknya putih. Kalau dia ada keputihan, keputihannya berwarna putih. Kalau kita lihat selaput lidahnya berwarna putih ya. Seperti itu. Kemudian dia ada sensasi dingin, badan terasa dingin, anggota badan teraba dingin, ingin minum minuman yang hangat ya. Kenapa? Di dalamnya udah dingin, pengen minumnya yang hangat ya. Kemudian kalau dia BAK ya, BAK-nya banyak ya. Kemudian biasanya dia diare ya. Jadi fesesnya encer. Kemudian orangnya lemah, letih, lesu ya. Kemudian kalau kita raba nadinya, nadinya teraba lambat ya. Kayak gitu. Ini adalah ciri-ciri dingin ya.
Nah, lagi-lagi dingin ada excess, ada defisiensi. Apa bedanya? Nah, ini ya. Nah, di sini kita lihat ya. Coba saya rubah dulu. Nah, ini ya. Di sini ada namanya dingin mana nggak keluar ya. Nah, ini di sini ya. Nah, di sini ada namanya dingin excess dan dingin defisiensi ya. Dingin excess di sini lihat ya, ini patogen, ini patogen ya. Patogen apa? Patogen yin. Apa patogen yin? Dingin dan lembab ya. Nah, patogennya masuk ke dalam tubuh. Jadi aspek yin-nya itu lebih banyak ya. Padahal sebenarnya ini bukan substansi vital yin, bukan. Ini patogen. Jadi kebanyakan dingin di dalam tubuh ya. Maka disebut sebagai dingin excess ya atau full cold. Atau kalau biasa ada buku terjemahan bilangnya apa? Dingin penuh ya. Atau shehan. Shehan. She ini excess, han itu dingin ya. Nah, kemudian yang kedua, ini dingin defisiensi. Nah, dingin defisiensi itu adalah ini, yang C-nya kurang. Yang C-nya kurang kan harusnya segini nih, imbang. Nah, tapi yang C-nya kurang, akhirnya apa? Garis-garisnya pindah ke bawah sini, keseimbangannya turun di bawah sini. Lah kan tampak di sini kayaknya lebih gitu ya. Padahal ini nggak lebih dia mah baik-baik aja. Saya nggak lebih, saya emang nggak ada masalah ya. Yang masalah dia nih, yang panas, panas yang C-nya kurang. Nah, maka disebut sebagai dingin yang muncul karena kondisi defisiensi yang disebut sebagai empty cold atau dingin defisiensi atau sihan ya. Jadi dingin yang muncul atau gejala-gejala dingin itu muncul karena kekurangan panas ya. Nah, ingat di bagian depan tadi ya. Ingat di sini. Nah, ya, yin terdiri dari dingin, darah, cairan, dan jing yang terdiri dari panas dan qi ya. Kalau kekurangan yang ya itu panasnya udah kurang. Nah, gini, panasnya kurang tuh, merahnya kurang, jadinya dia kedinginan ya. Nah, kan kita harus bedain tuh antara panas ekses, antara dingin ekses sama dingin defisiensi. Apa aja bedanya ini ya? Yang saya tebel-tebelin itu bedanya ya. Kalau dia dingin ekses, dia tidak suka dingin ya, enggan terhadap dingin, badannya teraba dingin, enggak haus, muka kelihatan pucat ya, nyeri pada perut yang teraba dingin, memburuk saat ditekan ya, kondisi ekses tuh nyeri, memburuk saat ditekan. Ingat, kemarin kita udah belajar itu ya di 2 pertemuan sebelumnya tentang nyeri. Nyeri ada nyeri ekses, ada nyeri defisien. Kalau nyeri ekses ditekan tambah sakit, kalau nyeri defisien ditekan jadi enak ya. Kayak gitu. Kemudian dia ada haus, tapi kalau ditanya pengennya minumnya anget. Fesesnya encer, tidak berbentuk. Urinnya banyak, warnanya bening. Otot lidahnya pucat. Kalau ada selaput lidahnya, ini selaput lidahnya akan berwarna putih ya. Ini akan ada selaput lidah yang berwarna putih. Kemudian nadinya akan teraba dalam ya, karena penyakitnya di organ dalam. Kemudian teraba penuh ya, karena ekses. Kemudian terasa kencang, kayak selang yang keisi penuh sama air ya. Terasa kencang ditekan itu ya, membal gitu. Itu adalah kondisi-kondisi dingin ekses ya. Nah, bedanya apa dengan dingin defisiensi? Nah, dingin defisiensi dia enggan juga terhadap dingin, anggota badannya juga teraba dingin, kemudian dia juga tidak haus, tapi kelihatan dari mukanya. Dia mukanya lebih ke arah kusam ya, kemudian dia kelihatan lesu. Kemudian walaupun dia ini kemasukan kemudian dia walaupun dia teraba dingin, tapi dia keringetan ya. Kenapa kok dia keringetan nih? Karena yang Ci-nya itu kurang. Karena Ci itu yang menahan keringat. Nah, kalau Ci-nya kurang, keringat ini nggak ada yang nahan. Jadi keringatnya ngucur, tapi orangnya dingin, teraba dingin. Nah, ini bahaya ya. Jadi dia itu kalau kita raba dianya dingin, anyep, tapi dia keringetan, itu bahaya, Bapak Ibu, ya. Harus segera dihentikan keringatnya, harus ditonifikasi yangnya, dihangatkan, ya. Kemudian fesesnya tidak berbentuk, urinnya banyak dan jernih, otot lidahnya pucat, selaput lidahnya putih tipis. Ingat nih, kalau kondisi-kondisi defisiensi selaput lidahnya ada kata-kata tipis ya. Kita lihat selaput lidahnya, waduh selaput lidahnya putih terus tipis ya. Kemudian orangnya teraba dingin, oh ini dingin defisien ya. Kemudian nadinya teraba dalam, teraba lambat dan teraba lemah ya. Teraba dalam ini penyakitnya di organ dalam, teraba lambat ini karena dingin, teraba lemah karena defisiensi ya, kayak gitu. Nah, sampai sini silakan ada pertanyaan dulu ya.
sebelum kita bandingin antara panas dan dingin. Sebenarnya itu cuma ringkasan aja. Sinse mau tanya dong, Sinse. Iya, ibu lagi kurang Kemarin sehat ya. kurang sehatnya agak flu. Kemarin kan saya dapat yang herbal, ada apa kaki ya, yang kaki suka gemeter gitu ya. Eh, yang katanya Sinse bilang di Google juga ada kan, dijual di apa, di di online belinya ya. Terus apa bantacang apa tuh bahasanya lah. Nah, itu kalau untuk yang stroke bisa nggak ya Sinse? Kemarin herbalnya apa? Ba, apa sih itu? Bantacang Oh, apa sih ya? bajentang, bajentang. Bajentang, Mm-mm. tonik Ci, dan darah ke Ke kaki, ekstremitas. iya ke kaki. Heeh. Itu untuk stroke bisa nggak ya Sinse? Secara prinsip bisa, secara prinsip bisa. Ya kan orang stroke itu ada defisiensinya juga. Nah, tapi kalau ketika orang stroke itu dia ada patogennya, Bu. Stroke itu ada dahak, ada lembab, ya, kemudian ada angin itu di Mm-mm. ekstremitas. Jadi kalau bisa itu dibersihin dulu patogennya, nah baru kemudian ditonifikasi. Kalau misalnya dia ada patogennya, kemudian ditonifikasi, itu nanti bikin patogennya itu dikasih makan juga gitu. Jadi istilahnya apa ya? Memberi makan kepada otot juga memberi makan kepada patogen. Kalau bisa dibersihin dulu patogennya. Kayak gitu. Kalau misalnya Oh, di dalam terapinya itu, kalau saya lihat orangnya masih cukup energi, maksudnya ah, nggak lemes banget, kemudian lihat enggak. lidahnya Heeh. nggak putih, nggak pucet, mukanya juga nggak pucet, biasanya saya bekam dulu kayak gitu, baru nanti dikasih Ah, ah. herbal. Jadi ini Sinse, orangnya udah sehat, Mm-mm, tapi sekarang-sekarang ini kalau mm-mm, berdiri agak lama dia gemeter. Udah mm-mm, sehat, udah mm-mm, normal lagi dari stroke-nya. mm-mm, Udah kemarin juga saya bekam. mm-mm, Terus kemudian dia ngomong sama saya, Bu, agar nggak gemeter, kemarin-kemarin kuat lama, tapi sekarang suka gemeter gitu. mm-mm. Jadi Bisa berarti kalau suka gitu. nggak, eh, Mm-mm, bisa pakai itu. mm-mm. Bisa, bisa. Oh, Mm-mm. eh, dia bentuknya itu ya Sinse, Mm. kayak kayak kayu-kayu gitu ya. Bukan, dia itu formula udah jadi kapsul. Udah jadi butir-butiran. Coba Nah nanti itu saya kirim. susah dicarinya ya. Oh, coba Oh kalau ya, ini, ya ya. kalau itu enggak, kalau ini bisa ke saya nanti saya ituin, saya bikinin. Oh gitu, ya Jadi ya itu ya. tuh bukannya Boleh satu, kalau itu tuh bukannya satu bukan barang, satu bahan ya. bukan satu bahan tunggal, itu ada beberapa bahan yang digabung jadi satu. Kalau dijual itu biasanya dia, kalau yang di Hmm. pabrik itu biasanya bentuknya bulat-bulat kecil, feel kayak gitu. Oh, jadi pil berarti. Kalau saya Heeh. bikin biasanya saya kasih saya taruh kapsul. Atau kalau mau bubuk juga bisa, jadi kayak jamu gitu diseduh. Ya ya ya. Oke, Tapi nanti coba saya cari di toko Cina dulu ya. Maksudnya ini kan dia tinggal yang bermasalah tinggal kakinya aja sih. coba nanti Semuanya saya udah cariin normal juga lagi. di online kira-kira ada nggak yang itu yang jual. Oh iya ya. Mm, Oke, terima kasih Sinse ya. Emang ada beberapa sih, ada beberapa tapi semua dari semua kebanyakan kaki pada gemeter gitu, tapi mm, jalan normal, mereka udah mulai normal jalan, normal banget lah kalau jalan. Tapi nggak bisa berdiri lama, pasti agak gemeteran katanya dia lemes mm. gitu. Cuman ya takut serangan doang. Yang kedua kan orang kadang-kadang makanya menjaga sebulan sekali dibekam, diterapi itu agar menjaga supaya jangan kena serangan kedua sih Oh gitu. dia kalau di ini nggak ada yang udah jadi, ada yang Hmm, ramuan rebusan gitu, ada yang jual. Oh gitu ya. Mm. Biasa saya Coba. cari di Tokopedia, kalau itu nggak ada ini. Oke, makasih banyak sih saya. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Ya. Oke.
Ada lagi, Bapak Ibu? Terus saya kirim di Telegram ya, itu dari Tokopedia. Tapi dia bentuknya itu rebusan. Atau ibu beli, habis itu ibu giling, nah habis itu di kapsul itu juga bisa ya, kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Ada nggak lagi? Oke. Bu, Ada iya, iya silakan Bu. Baik, terima kasih Cinta atas waktunya. Cinta apa? Saya mau bertanya, bagaimana dengan gejala diabetes Cinta, yang eh, terus-terusan buang air kecil di tengah malam gitu. Eh, ini jelas-jelas memang kelemahan di orang ginjal. Usia berapa? Usianya 4, lebih. Sudah punya cucu ya, saya lupa sebetulnya. Hampir 50 Perempuan. lebih, 57-an lah, 57, 58. Diabetesnya sudah 4 tahun sih. Ya, jadi tidak bisa tidur sih, terus saja pipis kalau BAK lah, kalau malam terganggu tepat. Pertanyaannya? Ini bagaimana? Iya. Untuk seperti apa sih? Memang sudah saya ini kan, ada beberapa herbal yang saya berikan, tapi hanya apa sih, saya membantu tetap masih buang air kecilnya masih cuma sudah bisa memberikan kemudahan beliau untuk bisa tidur lah gitu. Kayaknya tidak bisa tidur. Itu nggak bisa tidurnya karena kencing terus, apa karena emang nggak bisa tidur? Karena biasanya ada panas di. Ada selalu itu sih, mau tidur pengen pipis lagi, mau tidur pengen pipis lagi gitu sih. Iya, iya. Jadi memang diduga ya, memang diduga ini kekurangan yang ginjal ya, atau ci ginjal tidak kokoh sehingga nggak bisa nahan kencing kayak gitu. Jadi yang perlu dilakukan itu adalah kalau dengan akupuntur ya, tonifikasi ci ginjalnya. Tonifikasi ci ginjal itu biasanya kita pakai KI7, KI3 ya, kemudian REN 4, REN 6. Kemudian di punggung itu pakai BL20 22, BL21, BL22, BL23 ya, kayak begitu. Kemudian boleh dimoksa juga di REN 6, boleh dimoksa juga di DU4, boleh dimoksa juga di KI3 ya. Seperti itu. Syaratnya kalau mau dimoksa, perhatikan lidahnya. Kalau lidahnya berwarna merah, saya curiga lidahnya juga merah, jangan dimoksa. Tapi kalau lidahnya itu nggak merah, itu boleh dimoksa. Jadi itu alternatif aja. Kalau misalnya memang nggak merah banget itu boleh. Soalnya kalau dia lidahnya merah dimoksa, itu malahan tambah nggak bisa tidur. Nggak bisa tidurnya bukan karena pengen kencing, nggak bisa tidurnya karena panas kayak gitu. Jadi nanti kencingnya udah bisa ditahan, tapi tetap nggak bisa tidur karena emang nggak bisa tidur karena panas kayak gitu. Oh, itu kan maksudnya. Karena umum Ya, terjadi pada orang-orang usia 50-an itu disebut panas defisiensi. Jadi panas yang muncul karena kekurangan material. Ini kan orang-orang udah lanjut usia kan biasanya kan penurunan tuh cairan tubuh, darah ya kayak gitu. Maka dia akan muncul gejala-gejala panas biasanya. Lihat lidahnya. Lidahnya akan sedikit berwarna merah, kemudian selaputnya tipis, kemudian dia susah tidur. Nah, susah tidurnya itu bisa jadi juga dari adanya panas itu. Kayak gitu. Jadi nanti paling enggak usah dimoksa kalau lidahnya merah. Tapi kalau orang-orang masih usia-usia 40-an yang lidahnya pucat gitu, nah itu bisa dimoksa. Warna lidahnya Ibu lihat gak? Lihat juga. Jadi merah. lidah itu berwarna merah, ininya tipis, selaputnya tipis, putih, tapi di bagian pinggir-pinggir itu warnanya ungu. Banyak sekali ungunya. Ungu. Kayaknya ada adanya sih ya.
stagnasi atau mungkin ini Sensei darah. Ibu bisa lihat balik lidahnya. Jadi lidahnya di balik ke atas itu untuk lihat pena di belakang lidah. Kalau dia ada ungu-ungu, itu bisa dibekam. Tapi kalau misalnya nggak ada, kemungkinannya dari dingin. Jadi Hanya saja kena Sensei hmm? yang pangkalnya itu yang lainnya ada selaputnya, yang pangkalnya itu ini tidak ada. Dia merah, merah itu kayak seperti apa sih ya, pulau gitu jadi sendiri gitu. Nah, kalau ngelihat lidah ya, diperhatikan juga itu pena di belakang lidah. Ini saya kirim ininya ya, foto pena di belakang lidah. Itu harus diitukan juga, harus dicek untuk ngelihat ya ada sasis darah atau enggak ya. Kayak gitu. Sebentar, saya kirim. Ini salah Belajar satu. Sensei belum Iya, nanti kita. belum sempat belajar itu Sensei. Iya, kita belum itu. Nanti mungkin apa di pertemuan berikutnya. Sebentar, saya kirim. Atau gini ya, kan sebenarnya kalau Bapak Ibu mau ya, kan kita kan waktu terbatas nih, hanya 24 kali Zoom. Tapi kan saya ada tuh rekaman Zoom yang tentang lidah ya, kayak gitu. Nanti apa kalau misalnya mau, jadi untuk yang kurang-kurang itu, nanti saya kirimin aja rekamannya, kayak gitu. Gimana Bapak Ibu? Kan banyak nih yang kurang-kurang kayak semacam pemeriksaan lidah itu kita belum belajar ya. Nah, tapi kita kan ada rekaman tuh. Kalau misalnya mau nanti bisa kita kirim. Boleh, Oke, Mas. Sensei, nanti. Boleh, Master. Boleh, Master. Diskusi. Boleh Sensei. Iya, Boleh. ini saya kirim dulu nih. Jadi kalau misalnya untuk tahu dia ada stasis darah atau enggak, itu lihat ininya. Lihat di gini, pena di bawah Sensei lidah. dikirim di channel aja Sensei biar nggak numpuk. Iya, nanti saya kirim di itu. Iya, makasih Sensei. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, tuh coba lihat di Telegram tuh. Itu kan di bawah lidah itu kan ada venanya. Dia kalau warnanya ungu kayak begitu, nah itu ada sasis darah. Biasanya kalau saya lihat ada orang pasien datang ada tanda seperti itu, ini boleh dibekam ya kayak gitu. Oke. Kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Oh iya, jadi Bu Arih tadi kalau misalnya itu di akupuntur tadi ya Bu, KI3, KI7, REN 4, boleh ditambah REN 3 juga. REN 3, REN 4, REN 6. Kemudian sama itu BL22 sama BL23 ya. Seperti itu. Jadi jangan dimoksa. Saya curiga pasti lidahnya merah kalau udah kayak gitu. Makanya tadi saya bilang di awal apa? Nggak bisa tidurnya itu emang Putus-putus, karena Sensei. iya, makanya videonya saya matiin. Nah, itunya apa namanya? Ketika misalnya kita lihat lidahnya itu merah, itu berarti salah satu penyebab dia nggak bisa tidurnya bukan cuma karena kencingnya itu, tapi juga karena memang panas. Nah, itu harus dibuang tuh panasnya. Biasanya untuk buang panasnya kita ambil titiknya itu LI4, LI11, ST44. Kemudian harus ditenangkan jiwanya, sennya itu DU24, DU20 kayak gitu. Nanti saya kirim juga Sensei ininya, foto Gimana? lidah. Oh iya boleh buat belajar teman-teman. Ya, kayak gitu ya. Nah, lanjut ya. Kita ke perbandingan panas dan dingin. Nah, ini perbandingan panas dan dingin ya. Ya kalau panas ya merah ya. Nah, kalau dingin tuh pucat atau biru ya. Kemudian warna cairan kalau panas tuh kencingnya merah, kuning ya. Seperti itu. Tapi kalau dia dingin itu kencingnya warnanya jernih ya. Kalau dia itu apa namanya? Panas ya. Lendir, ingus itu kuning. Kalau dia hijau itu berarti panas banget ya. Udah panas banget itu hijau nanti. Kemudian dia kalau bening atau putih ya itu berarti dingin.
Kemudian ada juga kalau misalnya ada orang datang nih dengan kita tanya lendirnya gimana? Lendir yang keluar dari hidung. Nah, itu kalau ada beberapa pasien itu yang lendir hidungnya itu berwarna coklat kemerahan, itu biasanya terjadi bleeding. Jadi terjadi perdarahan. Biasanya kayak orang panas dalam, ada yang Ming ya, panas pada yang Ming, meridian, kemudian ada bleeding ya pada saluran hidung misalnya, itu menyebabkan terjadinya bercampur antara darah dan lendir. Itu lendirnya biasanya warna kuning, kemudian ada kayak coklat-coklat atau merah gitu, yaitu biasa panas dalam. Untuk pengobatannya sama tadi ya. Untuk panas itu buang aja panasnya pakai liver. Kok liver? Pakai ST44, LI4 sama LI11. Kemudian kalau dia panas ya suhu badannya panas ya. Kalau dia dingin suhu badannya teraba dingin. Kemudian cairan dia kalau dingin pasti cairannya banyak ya. Kenapa? Karena ketika kita kedinginan tuh pori-pori kita mengkerut. Jadi keringat nggak keluar. Akhirnya banyak keluar melalui urin. Nah, sementara kalau dia panas, kita biasanya cairannya sedikit ya, kemudian kering karena banyak yang keluar melalui keringat ya. Jadi saat dia BAK, BAK-nya sedikit ya. Kemudian juga panas itu kan mengeringkan cairan. Jadi cairan tubuhnya tuh jadinya sedikit. Kemudian nadi cepat ya, kemudian kalau dingin nadi lambat. Berapa nadi cepat? Lebih dari 60, lebih dari 96 denyut per menit. Kalau dia lambat biasanya di bawah daripada 62 denyut per menit ya. Kayak gitu. Kalau kalau ngitung ini paling gampang pakai apa Bapak Ibu? Pakai alat tensi darah ya. Kan ada pulse-nya tuh yang apa? Yang digital tuh ya. Nah, itu lihat aja di situ kan ada pulse. Nah, itu. Kalau misalnya nggak pakai itu ya pakai manual, kita raba nadi. Hitung, saya biasanya hitung cuma 15 menit, habis itu dikali 4 ya. Kalau misalnya per 15 menit ada 20 denyut ya berarti kali 4 80 ya normal itu ya. Kayak gitu. Normalnya itu antara 70 sampai 80 denyut per menit. Itu tentang ini ya, panas dingin. Kan tadi kita udah bahas sedikit ya tentang excess defisiensi ya, yang dikaitkan dengan panas ya. Itu terkait dengan patogen atau kekurangan substansi. Kalau patogen yang itu kelebihan jadi panas excess. Kalau patogen yin kelebihan berarti itu dingin excess. Kalau substansial yang itu kurang, yangnya kurang, qi-nya kurang, itu dingin defisien ya. Kalau substansial yin-nya yang kurang, kurang darah, kurang cairan, kurang yin, kurang jing, itu akan muncul panas defisien ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke sindroma excess atau ya, atau excess. Excess itu artinya kelebihan, meluap, penuh ya, kayak gitu. Oh, ini Bu Waris yang kirim ya di itu ya, di Telegram ya. Oh, itu iya itu panas ini Bu. Tapi ada bintik-bintiknya juga, yaitu panas. Panas di bagian pangkalnya malah selaputnya hilang ya. Nah, ini kondisi juga defisiensiin pada ginjal ini dia. Kan ginjal kan pangkal lidah ya. Nah, itu titik-titik yang tadi bisa dipakai ya untuk apa namanya membantu ya mengurangi gejala. Kita masuk ke sini lagi ya. Excess itu lebih meluap penuh ya. Kemudian itu terjemahannya ya. Terjemah dari excess itu adalah lebih meluap penuh. Nah, terjadi ketika ada limpahan qi jahat atau xie qi ya atau patogen. Ya, patogen masuk nih ke dalam tubuh. Ya, disebut limpahan qi jahat. Nah, artinya ada terlalu banyak sesuatu ya, entah itu dahak, lembab, stagnasi, akumulasi ya, qi jahat yang menyerang. Loh, Pak, tadi katanya namanya patogen itu dingin, panas, kering. Nah, ini kok malahan dahak, stagnasi, akumulasi ya. Jadi patogen itu ya ada patogen dari luar, PPL, kemudian ada patogen sekunder ya. Kemarin kalau nggak salah kita pernah singgung di awal itu ada patogen sekunder ya di tentang patogen. Patogen sekunder itu adalah patogen yang muncul ya karena organ lemah. Ya contohnya nih, limpa lemah cinya. Limpa nggak mampu mentransportasi cairan, akhirnya muncul lembab. Kemudian limpa lemah yangnya.
Kemudian limpa nggak mampu transformasi cairan, akhirnya muncul dahak ya. Nah, ini adalah patogen sekunder namanya. Jadi patogen itu ada patogen dari luar PPL, kemudian ada patogen dari dalam disebut sebagai patogen sekunder, yaitu patogen yang muncul karena kondisi kelemahan pada organ ya. Banyak jenis-jenisnya itu kemarin ya. Bapak Ibu lihat lagi di modul tentang faktor patogen ya. Kemudian gejalanya akan sangat bervariasi sesuai dengan sistem cangpu mana yang kena ya. Contohnya limpa tadi ya. Kalau kena dia nafsu makannya kurang, sering mencret atau BAB tidak berbentuk, badan lemah letih lesu ya. Seperti itu, mudah capek. Kemudian kalau misalnya kondisi-kondisi ekses ini biasanya serangannya akut. Ini kalau kena patogen luar ya. Tapi kalau kena patogen dari dalam itu dia biasanya nggak akut-akut banget. Biasanya bertahap ya. Itu beda. Ini kalau di sini serangan akut ini biasanya dari faktor patogen luar. Ya contoh tadi habis kehujanan itu langsung tuh ya cepet ya akut baru-baru. Tapi kalau yang orang udah penyakit kronis kemudian muncul patogen dalam, nah itu biasanya bertahap. Jadi nanti yang akut-akut ini adalah biasa PPL. Kemudian nyeri memburuk saat dilakukan penekanan. Jadi dia nyeri, nggak nyaman, kita tekan itu makin tambah parah. Nah itu adalah kondisi ekses ya. Kemudian nadi kalau kita raba kuat ya, denyutannya beng-beng gitu kenceng ya. Itu adalah ekses. Nah, kemudian kalau defisiensi itu artinya kurang, hampa, kosong ya. Terjadi ketika cengcinya atau daya tahan tubuhnya itu kalah atau rusak atau tidak cukup. Jadi ketika si patogen itu masuk menyerang, lah cengcinya ini nggak kuat, nggak mampu menahan ya. Sehingga ini muncul kondisi penyakit ya. Itu C-nya kurang cukup, darahnya kurang cukup, cairannya kurang cukup, yin-nya kurang cukup, yang-nya kurang cukup ya. Itu disebut defisiensi. Nah, dapat disebabkan oleh konstitusi tubuh yang lemah. Jadi orang-orang yang memang dari bawaan lahirnya itu lemah ya. Jadi gampang sakit. Jadi kan ada nih dua orang masih muda sama-sama kehujanan bareng-bareng naik motor gitu. Nah, tapi yang si A ini nggak sakit, biasa-biasa aja, cuman demam-demam, habis itu besok udah nggak apa-apa. Tapi si B ini malah jadi sakit, ya meriang dan lain-lain. Itu tergantung daripada konstitusi bawaan lahir ya. Nah, kemarin kita udah bahas tuh penyebab konstitusi kuat lemahnya itu dari ini ya, dari bawaan orang tua, kesehatan orang tua ya. Kemudian penyakit berkepanjangan juga bisa melemahkan cengci. Contohnya orang yang penyakit menahun, itu kan lama-lama tergerogoti ya daya tahan tubuhnya ya, lama-lama jadi lemah. Ya, cair darahnya kurang, cairannya kurang ya. Nah, orang-orang yang misalnya punya penyakit lambung yang berlarut-larut itu kan, makanan masuk, proses pencernaan tidak maksimal, ya bagaimana mau bikin darah yang bagus, yang banyak ya. Sementara lambungnya, pabriknya itu kurang sehat. Nah, selanjutnya gejalanya juga akan sangat bervariasi tergantung dari organ mana yang kena. Ya, tadi yang seperti kasusnya Bu Wari itu terkait dengan organ ginjal ya. Ditandai dengan sering BAK pada malam hari ya. Kemudian kondisi kronis itu nyeri terasa lebih baik dengan tekanan ya. Kondisi kronis ini, kondisi-kondisi defisiensi biasanya penyakit-penyakit udah lama ya. Kemudian nyerinya teraba lebih baik dengan tekanan. Jadi ditekan malah enak ya, malah lebih nyaman. Kemudian nadinya teraba lemah dan juga tidak bertenaga. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Bahwa organ tubuh itu di sini ada limpa dan ginjal ya atau chang fu ya. Chang limpa dan chang ginjal ini memainkan peran penting ya pada keadaan-keadaan defisiensi. Ketika yang kurang itu adalah qi, ketika yang kurang itu adalah darah, ketika yang kurang itu adalah qin ye, maka jangan lupa untuk selalu mentonifikasi limpa ya. Jadi misalnya misalnya paru-paru kurang, ya tonifikasi limpa ya. Karena limpa ini adalah sumbernya daripada qi. Misalnya darah jantung kurang, ya limpa ditonifikasi karena darah itu dibikin sama limpa. Kemudian misalnya cairannya si paru-paru ini kurang, ya tonifikasi limpa karena limpa yang bikin cairan. Ya, jadi limpa ini adalah pabrik
bikin qi, bikin darah, bikin cinye. Dari mana dia bikin itu? Dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, ya. Nah, sementara ginjal ini adalah sumber daripada yang, sumber daripada yin, atau sumber daripada jing. Atau istilah yang lebih tepatnya itu adalah akar. Ya, ginjal ini adalah akar bagi yin yang dan jing, ya, tubuh. Kalau ada orang-orang yang lanjut usia, kekurangan yin, kekurangan jing, kekurangan yang, maka jangan lupa untuk selalu tonifikasi pada ginjal. Nah, makanya saran saya tadi itu tusuk KI3, KI7 ya, itu adalah untuk memperkuat ginjal. BL23, BL22 itu untuk ginjal. REN 4 itu untuk ginjal. Ya, adapun REN 3 itu untuk kandung kemih ya, kemudian REN 6-nya untuk tonifikasi qi secara umum ya. Kayak gitu. Kenapa? Karena qi itu dibutuhkan untuk supaya ginjal itu mampu menahan ya si kemih itu supaya jangan mudah terbuka ya. Boleh ditambah juga sama ST36 sebenarnya ya, kayak begitu. Jadi ketika Bapak Ibu menghadapi penyakit-penyakit yang terkait dengan yang, yin, jing, jangan lupa untuk selalu menguatkan mentonifikasi ginjal. Kalau kita ada penyakit-penyakit terkait dengan kekurangan qi, kekurangan darah, kekurangan cinye, jangan lupa untuk selalu mentonifikasi limpa dan lambung. Ya, kenapa? Tadi asalnya qi, darah dan cairan dari limpa lambung. Dari mana? Makan, minum ya. Nah, yin yang jing itu berakar pada ginjal ya. Jadi kayak begitu. Itu patokannya Bapak Ibu. Nah, terusnya lagi orang-orang yang mengalami kelainan pada ginjal itu biasanya orang-orang yang di atas siklus ya. Udah umur 60 tahun ke atas, udah umur 50 tahun ke atas. Nah, itu kecenderungannya penyakit-penyakit terkait dengan ginjal. Kecenderungannya substansi vital yang kurang itu adalah yang yin jing. Nah, sementara orang-orang masih muda 30-an, 20-an lah yang paling rentan kekurangan itu adalah qi, darah, qin ye ya. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan apa namanya? Kondisi-kondisi substansi vital atau materi dasar yang mungkin kurang dan kita masuk untuk menguatkannya itu dari mana ya? Limpa dan juga ginjal. Kemudian tadi udah saya tulis ya. Sorry. Nah, ini tadi udah saya tulis ya. Yang itu terdiri dari qi dan panas ya. Yin terdiri dari darah, qin ye, jing dan dingin ya. Nah, kalau dia ada defisiensi qi, ini panasnya masih ada nih ya. Panasnya masih ada. Berarti belum ada tanda-tanda dingin di sini. Lihat, di sini tidak ada tanda-tanda dingin. Kenapa? Karena yang itu terdiri dari qi dan panas. Ini panasnya masih oke, tapi qi-nya ini kurang gitu ya. Nah, manifestasi daripada kekurangan qi itu nanti bisa di qi limpa atau qi paru. Nah, ini tadi ya yang Bu siapa ya? Bu Is ya. Nah, ini Bu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, yang punya kekurangan qi itu limpa, paru. Ini yang dominan ya. Jadi kalau organ-organ yang kekurangan qi itu biasanya kalau nggak limpa, paru. Sebenarnya ada juga jantung itu defisiensi qi ada ya. Seperti itu. Defisiensi qi jantung itu juga ada. Tapi yang paling sering sekali di dalam praktek itu adalah qi limpa, qi paru. Nanti qi jantung dia kalau defisiensi akan muncul palpitasi. Apa tuh istilahnya kok saya lupa. Berdebar ya, dada berdebar. Nah, gejala daripada defisiensi qi paru itu wajahnya pucat, suaranya lemah, kemudian sedikit berkeringat pada siang hari, kemudian sesak napas ringan ya. Jadi ini kalau misalnya kita mencurigai ini orang defisiensi qi paru ya coba Bapak Ibu perhatikan suaranya kecil apa kuat, suaranya lemah atau kuat ya. Kemudian tanya gampang keringetan enggak walaupun beraktivitas sedikit tapi keringetan. Nah, itu defisiensi qi paru ya. Kemudian ada sesak napas ringan ya, itu defisiensi qi paru. Nah, adapun kalau qi limpa defisien dia gampang capek, kemudian nafsu makannya kurang. Jadi kurang nafsu makan, kemudian gampang capek. Kadang-kadang kita juga perlu tanya kalau misalnya sore gitu ya, udah rasanya pengen berbaring aja, udah lelah banget kayak gitu kan. Ada atau juga kadang-kadang kalau udah sore palanya jadi pusing ya karena qi nggak bisa didorong ke atas. Jadi pala kekurangan nutrisi kayak gitu. Nah, itu adalah gejala daripada qi limpa yang kurang. Nah, gejala daripada qi
gejala daripada Ciparu yang gagal mengontrol pernapasan itu menyebabkan kondisi-kondisi ini ya, sesak napas, suara lemah. Nah, defisiensi Cilimpa yang gagal transformasi dan transportasi akan menyebabkan gejala-gejala ini ya, kayak gitu. Jadi kenapa kurang nafsu makan? Ini Cilimpa lemah, nggak mampu transportasi transformasi. Jadi istilahnya nggak ada kemauan untuk makan karena kan istilahnya pabriknya ini lagi nggak ada kemampuan untuk memproduksi, untuk mengolah gitu ya. Makanya sensasi nafsu makan itu berkurang ya. Seperti itu. Kemudian ketika orang yang mengalami defisiensi Qi ya, maka kita harus tonifikasi Qi. Nah, titik-titik yang dipakai untuk tonifikasi Qi itu adalah titik Yuan, titik Su belakang ditambah sama Qi Hai 6 ya. Seperti itu. Kemudian ditambah tonifikasi Qi pada limpa lambung ya. Nah, ini aplikasi realnya kita tambah slide dulu ya. Ini saya lupa ini tambah slide. Sebentar. Oke, saya tambah dulu sini. Ini ya. Nah, nanti organ-organ yang punya defisiensi Qi ini di dalam praktek itu rata-rata yang sering sekali itu cuma 4 ya. Defisiensi Qi. Pertama, limpa ya. Kalau defisiensi Qi limpa digunakan titik Yuan. Titik Yuannya limpa apa? SP3 ya. Kemudian titik Su-nya, Su belakang. Su belakang ini SB Su, B ini Su belakang ya. Saya menghemat. Kemudian ini adalah BL20 ya. Kemudian 2 ya. Defisiensi Qi pada paru-paru berarti tambah titiknya adalah Yuan. Kemudian titik Su belakang. Titik Yuannya itu adalah LU9. Titik belakangnya itu adalah BL13 ya. Kemudian defisiensi Qi pada jantung ya. Berarti Yuan. Yuannya itu adalah HT7 ya. Kemudian Su belakangnya itu BL15. Kemudian ini 3 ya, sorry. Kok 2 sih? Ini 4. Defisiensi Qi pada lambung. Ini sering. Nah, titiknya, nah ini kalau defisiensi Qi pada lambung, ini nggak pakai titik Yuan dan titik Su belakang, ya, karena ini bertiga, ini organ Chang. Nah, ini bertiga ini organ Chang, makanya rumusnya sama. Nah, ini adalah organ Fu, ya. Nah, ini rumusnya beda. Ini nanti pakai titiknya adalah Mu, ya. Titik Mu-nya itu Ren 12 ditambah sama He-nya, ya. Atau titik tonifikasinya yaitu ST36 kayak gitu ya. Nah, mereka-mereka ini ya akan muncul gejala yang beda-beda. Ini nafsu makan kurang ya. Nafsu makan kurang, kemudian gampang capek. Nah, kemudian kalau di sini dia sesak sesak napas ya, atau napas pendek ya, kayak gitu. Kemudian kalau ini debar ya, palpitasi. Kemudian kalau ini nanti kembung, begah ya, kayak gitu. Nah, titik-titik ini ditambah sama tadi Ren 6 ya, Qi Hai. Seperti itu. Nah, kemudian gini, katanya tadi Qi itu datangnya diproduksi oleh limpa. Nah, jadi selalu kita tonifikasi limpa untuk menguatkan Qi dan juga lambung gitu. Jadi sebenarnya titik ini ya. Oh, ini ditambah juga sama titik Su belakangnya. Ini ditambah sama titik BL21. Nah, jadi titik-titik ini ya yang saya kotakin ini hampir selalu dipakai untuk orang-orang kondisi defisiensi Qi kayak gitu. Baik dia Qi pada limpa lambung, baik dia Qi paru maupun Qi jantung ya. Titik-titik itu biasanya selalu kita pakai. Kenapa? Karena Qi itu
sumbernya itu dari limpa lambung. Dari mana? Makanan dan minuman yang kita konsumsi ya. Jadi kayak begitu. Cara ininya ya, cara penggunaannya. Nah, karena yang itu terdiri dari Qi dan panas, ketika Qi-nya kurang, kemudian panasnya juga kurang, maka disebut defisiensi yang ya. Jadi defisiensi yang itu adalah panasnya kurang, Qi-nya kurang. Ya, ini dulu Qi-nya kurang, baru kemudian ini yang keduanya panasnya kurang. Karena panasnya kurang, maka akan muncul tanda-tanda dingin ya. Gitu ya. Karena panasnya kurang, turun ya jumlahnya, maka akan muncul tanda-tanda dingin. Nah, makanya di sini tuh saya kasih tebel ya. Kedinginan, anggota tubuh teraba dingin, keinginan untuk minum minuman yang panas atau hangat ya. Kemudian sering BAK, warnanya pucat ya. Nah, itu adalah tanda-tanda bahwa dia kekurangan panas atau muncul tanda-tanda dingin ya. Nah, tapi di sisi lain dia juga ada tanda-tanda kekurangan Qi, mukanya pucat ya, seperti itu. Kemudian nadinya lemah ya, seperti itu. Kenapa? Karena yang itu terdiri dari Qi dan panas. Maka dia akan juga muncul tanda-tanda kekurangan Qi ya. Selanjutnya dikatakan bahwa Qi itu adalah bagian daripada Yang. Ya, defisiensi Qi mirip seperti defisiensi Yang. Hanya saja defisiensi Yang akan ada tanda-tanda dingin. Ya, kalau defisiensi Qi nggak ada tanda-tanda dingin. Nah, coba kita lihat sini. Nah, ini nggak ada tanda-tanda. Aduh, kejauhan. Nah, ini nggak ada tanda-tanda dingin nih. Sini nggak ada tanda-tanda dingin. Ya, di defisiensi Qi tidak ada tanda-tanda dingin. Nah, tapi kalau di defisiensi yang ada tanda-tanda dingin. Karena yang terdiri dari panas dan Qi. Panasnya kurang, maka akan muncul tanda-tanda dingin. Nah, defisiensi Qi itu adalah kegagalan fungsi Qi dalam transformasi, memasak, mengolah. Adapun defisiensi yang kegagalan fungsi Qi dalam menghangatkan dan melindungi tubuh. Ya. Jadi kalau orang yang defisiensi Qi itu biasanya nafsu makannya kurang. Ya, kenapa? Tubuh itu mentransformasi, mengubah makanan menjadi Qi itu lemah. Jadinya nafsu makannya kurang. Nah, tetapi kalau dia defisiensi yang, dia fungsi penghangatannya yang terganggu, jadinya dia kedinginan. Nah, organ-organ yang punya defisiensi yang itu limpa, ginjal, paru, jantung, ya, kemudian lambung. Tapi ini nggak terlalu ini ya. Tadi saya bilang ini kan nggak ini ya. Ini nggak terlalu umum untuk defisiensi yang pada paru-paru. Defisiensi yang pada lambung juga nggak terlalu umum. Jadi kebanyakan defisiensi yang itu pada limpa, ini nomor yang paling sering. Ini kemudian pada orang lanjut usia, kemudian juga bisa pada yang jantung. Ini yang paling 3 sering, ya, kayak gitu. Nah, gejala-gejalanya nanti akan sesuai dengan tanda-tanda yang tadi. Limpa, ya, nafsu makannya kurang, gampang capek, lemah letih lesu, ada tanda-tanda dingin, gitu. Kemudian defisiensi yang pada ginjal itu ada sering BAK, ya, di malam hari. Kemudian pinggangnya sering pegel linu sampai ke lututnya juga lemas, disertai dengan tanda-tanda dingin. Defisiensi yang jantung itu nanti gampang ini apa misalnya gampang keringat, kemudian juga palpitasi, kemudian tangannya teraba dingin kayak gitu. Jadi ketika dia defisiensi yang ada tanda-tanda dingin-dingin dan dingin ya. Nah, untuk tonifikasi yang, maka kita harus mentonifikasi ginjal tadi ya, karena yang itu datangnya dari ginjal. Maka kita maka kita gunakan titik KI3 ya, KI7 untuk dimoksa ya. Yang dimoksanya KI3. Kemudian ditambah DUM4, Mingmen ini juga dimoksa. Kemudian bisa ditambah dengan SI3, BL62 ya, seperti itu. Jadi ini adalah titik-titik yang dipakai untuk tonifikasi yang eh, pada organ-organ terkait. Nah, misalnya nih kalau defisiensi yangnya pada limpa, nah ini kan belum ada titik pada limpanya nih. Ya, Bapak Ibu bisa tambahin SP3 sama BL20 ya. Kalau defisiensi yangnya pada ginjal udah ada titik-titiknya. Kalau defisiensi yangnya pada jantung ya tinggal ditambah titik yang tadi tonifikasi Qi pada jantung. HT7, BL15 ditambah sama titik-titik yang ada di sini. Jadi begitu cara penggunaannya ya.
Ingat untuk defisiensi yang perlu dimoksa. Nah, yang perlu diperhatikan ini layak dimoksa atau enggak, ini lihat lidahnya. Makanya tadi saya bilang lidahnya, tapi saya curiga lidah merah itu ya. Tapi lidahnya tuh merah bintik-bintik itu ada panasnya. Nah, lidahnya pucat ya dan kelihatan lembab. Kemudian kadang-kadang juga lidahnya kelihatan tebal ya. Itu berarti defisiensi yang. Nah, ini perlu dimoksa. Lidahnya syaratnya lidahnya pucat. Kalau lidah pucat boleh ya. Tapi kalau lidahnya merah itu berarti panas defisiensi. Nah, itu harus hati-hati. Kalau dimoksa dia tambah panas, malah nggak nyaman, tidurnya makin susah ya. Makin gelisah kayak gitu. Oke. Selanjutnya darah ya. Defisiensi darah. Defisiensi darah mukanya kusam ya, bibirnya pucat. Nah, ini lihat ya. Di sini defisiensi darah ini penglihatan kabur. Nah, mata itu kan terkait dengan liver ya. Nah, ingat ya, mata terkait dengan liver. Kemudian rambutnya kering, kemudian ingatannya buruk ya, kemudian mati rasa kesemutan, kemudian susah tidur ya. Kemudian menstruasi sedikit atau tidak mens, nadinya halus, lidahnya putih ya. Lidahnya warnanya pucat dan kelihatan tipis. Nah, itu adalah orang defisiensi darah. Nah, defisiensi darah itu seringnya terjadi pada jantung sama liver. Nah, defisiensi darah liver itu gangguan penglihatan karena liver terkait dengan mata. Kemudian dia juga mati rasa dan kesemutan. Ini liver gagal memberikan darah kepada otot ya. Kemudian menstruasi sedikit ya karena darah mens itu dikirimnya dari liver. Nah, kalau defisiensi darah pada jantung, ini tandanya mukanya pucat, bibirnya pucat ya. Kemudian lidah pucat dan susah tidur. Nah, sama ini juga nih, daya ingat yang buruk. Ini defisiensi pada jantung ya, defisiensi darah pada jantung. Nah, kayak gitu ya. Jadi defisiensi pada darah pada jantung itu orangnya ingatannya itu kurang bagus ya. Jadi gampang lupa ya. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu ada anak-anak yang masih sekolah nih, kemudian suruh ngapal koknya susah gitu ya. Nah, itu harus ditonifikasi darahnya ya. Tonifikasi limpa karena limpa yang bikin darah, tonifikasi ci jantung supaya dia nanti bisa sirkulasi darah dengan baik ya, menerima darah dengan baik. Darah adalah bagian daripada yin. Tadi kita udah sebut yin terdiri dari dingin, darah, qin, ye, dan jing. Darah adalah bagian daripada yin. Kekurangan darah yang terus-menerus akan menimbulkan kekeringan. Kemudian rambut, kuku jadi kering. Nah, seperti itu ya. Organ yang gampang kena defisiensi darah cuma jantung dan liver. Nah, titik-titik untuk tonifikasi darah itu adalah BL17 ya, kemudian SP4, perikardium 6 ditambah sama titik untuk tonifikasi limpa dan lambung. Yang tadi ya, ST36, REG12, SP3, BL21, BL20 ya, kayak gitu. Jadi apa? Tujuannya menguatkan limpa supaya limpa bisa bikin darah ya. Nah, kalau kekurangan darah terus-menerus akan menyebabkan kekurangan yin ya. Nah, kalau kekurangan darah terus-menerus akan menyebabkan kekurangan yin. Nah, kekurangan yin atau defisiensi yin ini ciri khasnya yang saya tebel-tebelin ya. Panas, tapi muncul panasnya cuma di sore hari atau di malam hari. Kemudian tenggorokannya kering waktu malam. Kemudian waktu tidur dia keringetan. Badannya kurus, nadinya teraba mengambang kosong, lidahnya berwarna merah, tapi nggak merah-merah banget, masih agak normal. Kemudian selaputnya enggak ada ya, atau selaputnya tipis. Nah, ini adalah gejala-gejala defisiensi yin. Nah, gejala lain tergantung organ mana yang kena. Apakah defisiensi yinnya pada ginjal, defisiensi yinnya pada paru, pada jantung, pada liver, atau pada lambung. Ini akan memiliki gejala yang berbeda-beda ya. Nah, gejala lain itu bergantung pada apakah dia muncul panas defisiensi atau tidak ya. Karena tadi dibilang bahwa yin itu terdiri dari jing, kemudian cairan, kemudian darah dan juga dingin, maka sini sebenarnya kita bisa bagi lagi ya. Kalau defisiensi yin pada ginjal, ini jingnya yang kurang plus yinnya yang kurang. Ya, jadi jing dan dingin ini kurang. Kalau jing dan dingin kurang akan ada gejala apa? Gejala panas atau dingin? Coba. Defisiensi yin pada ginjal. Yang kurang adalah jing dan yin. Berarti orangnya akan ngeluhnya apa? Ngeluhnya panas atau dingin? Panas. Ya, ngeluhnya akan panas ya.
panas pada telapak kaki, panas pada telapak tangan, dadanya terasa panas, susah tidur, tenggorokan kering, ya, kayak begitu. Itu orang-orang yang gejala defisiensi yin, kayak defisiensi jing pada ginjal, ya. Nah, kemudian kalau defisiensi yin pada paru-paru, defisiensi yin pada lambung, ini yang kurangnya adalah qin ye-nya, ya. Yang kurangnya adalah qin ye-nya dan juga yin-nya. Nah, qin ye itu adalah cairan tubuh. Pertanyaannya, kalau cairan tubuh kurang maka akan muncul gejala apa? Kalau kurang cairan maka muncul gejala apa? Dehidrasi. Bukan, kurang tepat. Tadi yang di bagian depan itu. Yang di bagian depan. Kalau dehidrasi kan Ibu ini agak sulit untuk mendefinisikan dehidrasi. Nih di sini nih. Nah, di sini. Lihat apa? Gejala apa yang akan muncul kalau kekurangan cairan? Defensias. Si kering, haus, Ya. bengkak. Jadi kalau kekurangan cairan akan muncul gejalanya kering. Kan cairannya Kering. kurang, ya. Jadi patokannya ke sini Bapak Ibu ya. Patokannya ke Benar. sini. Kalau kalau qin ye-nya kurang, maka akan muncul gejalanya ini kekeringan. Dia haus, mulutnya kering, tenggorokannya kering, ya. Seperti itu akan muncul gejala kering dan kering. Kalau coba saya tanya lagi, mana dia? Tadi kita di mana ya? Di sini ya. Contoh nih, di sini yang punya gejala kering itu dua, ya, paru-paru dan lambung. Ini yang punya kekurangan qin ye. Saya tanya misalnya, paru-paru itu terkait dengan batuk. Berarti kalau orang ini kekurangan qin ye, batuknya akan seperti apa? Batuk kering, Pak. Iya, Batuk batuknya kering. batuk kering. Berarti kalau dia batuk berdahak, jauh dari defisiensi qin ye, ya. Kalau kita diagnosis, oh ini orang nih defisiensi qin ye nih pada paru-paru, maka dia kalau batuknya harus batuk kering. Kalau dia batuk Kering. berdahak, dahaknya banyak, putih, encer, nah itu biasanya defisiensinya pada cilimpa. Cilimpa nggak mampu transformasi cairan, akhirnya muncul Yang sering dahak. ada suaranya itu ya, Sensei ya. Ya, yang ada suara grok-groknya di tenggorokan itu biasanya dahak. Iya. Nah, tapi kalau batuknya Yang batuk, suara ngik-ngik gitu ada kan sukanya. itu lebih ke mengi, bukan batuk. Jadi batuk berdahak itu ada suara dahaknya di tenggorokan atau ketika itu dia ada riaknya yang dikeluarkan, itu batuk berdahak. Tapi kalau batuk kering, dia batuk aja, nggak ada lendirnya. Kedengeran kan beda orang batuk yang nggak ada lendirnya. Batuknya batuk Kan kering. lebih sakit itu rasanya kalau yang Batuk kering. kering. Iya, batuk Iya. kering biasanya lebih sakit. Bisa Itu radang yang paru-paru tenggorokan. sama lambung ya. Iya. Tapi kalau dia kekeringan atau qin ye kurang pada lambung, itu dia kalau makan perih perutnya. Itu bedanya ya. Kalau paru-paru yang kekurangan qin ye itu nanti batuk-batuk kering, terus rasanya tuh lubang hidung rasanya kering ya, kayak gitu. Tapi kalau defisiensi qin ye pada lambung, itu kalau masuk makanan perih. Kenapa masuk makanan perih? Karena lambung itu seharusnya penuh dengan cairan. Kurang cairan. Ketika masuk makanan, maka makanan itu seperti bubur di dalam lambung. Nah, ketika lambung itu kemasukan makanan tapi cairannya kurang, itu makanan itu tidak seperti bubur, makanya lambung itu jadi terasa perih. Masuk makanan bukannya enak, malah perih, malah kembung. Nah, itu biasanya kekurangan cairan kalau kembung lebih ke defisiensi qi, lebih ke perih aja. Jadi masuk makanan tambah perih perutnya. Jadi lapar perih, dikasih makanan perih. Nah, itu defisiensi cairan pada lambung. Dalam hal ini adalah qin ye-nya daripada lambung itu kurang. Kayak gitu. Selanjutnya, yin itu terdiri dari darah, qin ye, dan jing. Nah, darah ketika dia kurang, ini lokasinya pada jantung dan liver aja. Ya, jadi nggak ada namanya defisiensi darah ginjal, nggak ada. Defisiensi darah lambung nggak ada, defisiensi darah limpa juga nggak ada ya. Defisiensi darah itu cuma pada jantung, pada liver. Ada satu lagi defisiensi darah rahim ya.
Misalnya orang udah nggak mens nih, padahal umurnya baru 42 tahun, tapi mens sudah nggak keluar. Itu juga kadang-kadang didiagnosis sebagai defisiensi darah rahim. Meskipun datangnya darah rahim itu dari liver, ya. Nah, tetapi darah rahim itu dia disuplai dari dua tempat, dari liver sama dari ginjal. Makanya kadang-kadang disebut sendiri defisiensi darah rahim. Nanti kita tinggal lihat dominan mana, si liver yang nggak ngirim darah ke rahim atau ginjal yang tidak menutrisi, ya, kayak gitu. Nah, defisiensi yin pada jantung dan liver sering bareng-bareng dengan defisiensi darah pada jantung dan liver, ya, kayak gitu. Kalau defisiensi darah pada liver ini biasanya gangguan-gangguan mata, gangguan penglihatan. Udah malam matanya burem, gelap, ya, kayak gitu. Atau siang-siang juga penglihatannya kurang jelas. Ada kayak bintik hitam, ya, di penglihatan itu. Itu biasanya masalah pada liver. Intinya masalah-masalah penurunan fungsi penglihatan. Kalau defisiensi darah pada jantung, biasanya ada palpitasi, debar-debar, kemudian gampang lupa, ya, seperti itu. Kemudian mukanya itu kelihatannya pucat, ya. Tapi paling sering itu biasanya gampang lupa. Kemudian insomnia, susah tidur. Ini juga seringnya dari defisiensi darah dan yin pada jantung, ya. Kayak gitu. Ini sebenarnya dua-duanya ini bisa defisiensi defisiensi yin dan darah pada jantung dan liver ini dua-duanya bisa menyebabkan susah tidur, ya, insomnia. Nah, kalau orang defisiensi yin, ciri khasnya tadi lidahnya tanpa selaput, ya. Atau ada bagian daripada lidah yang selaputnya hilang, ya, kayak gambar yang dikirim Bu Ari tadi, ya. Kemudian berikutnya defisiensi yin setelah beberapa waktu akan menghasilkan panas defisiensi. Kan tadi ya yin itu kan terdiri ada dinginnya kan. Nah dinginnya ini kurang, lama-lama jadi muncul panas, ya. Nah seperti itu. Sering kalau sore itu badannya anget, ya. Biasanya ini terjadi pada orang-orang lanjut usia, ya, usia 60, ya. Ya kayak gitu, ya. Ibu-ibu 60 tahunan, ya. Itu biasanya udah sore itu kok badannya kayak anget-anget gitu, ya. Nah, itu demam ringan. Kemudian malam-malam dia ngerasa panas, ya, pengen minum, tenggorokan kering, ya. Kemudian panas pada 5 telapak, lidahnya merah. Nah, yin juga melembabkan. Kalau yin kurang maka akan muncul gejala-gejala kering, ya, seperti tenggorokan kering, lidah kering. Nah, ini terkait dengan yin tadi, ya. Nah, kemudian kalau yin-nya kurang terus gimana dong? Ya tonifikasi ginjalnya, karena ginjal ini akar daripada yin seluruh tubuh. Nah, kita pakai KI3, KI7, nah ditambah sama REN4 Kuan Yin, ya. Kemudian KI6 dan LU7. Nah, kemudian kalau misalnya defisiensi yin-nya pada jantung, ya tambah tadi titik yang tadi, ya. HT7, BL15. Kalau defisiensi yin-nya pada liver, ditambah liver 3, ya, ditambah BL18, kayak gitu. Jadi gampang, ya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan sini? Iya. Izin bertanya, bisa? Iya, silakan. Baik, ini untuk defisiensi yin di lambung, bisa pertanyaannya. Ini kan ada retakan di lidahnya. Ya, salah satunya tandanya. Nah, di organ lambung ada retakan di lidah itu. Dan tapi beliau ini merasakannya kepalanya selalu pusing, gitu. Itu mau head, 2 pekan mau head itu terasa pusing. Pusing di bagian belakang sama di bagian itu kuning. Itu hubungannya seperti apa sih? Iya, benar. Salah satu tanda bahwa lambung masalah itu adalah pusingnya itu di bagian depan. Karena ini ya, pusingnya di area sini. Karena ini kan meridian lambung, Bu. Di sini kan ada titik ST8. Gitu. Tapi kalau dia pusingnya karena liver, biasanya di puncak kepala pusingnya. Jadi itu biasanya pusing karena defisiensi. Pusing karena defisiensi, kekurangan, lemah. Kenapa kok bisa naik ke atas? Itu karena biasanya agak panas itu. Jadi kekurangan cairan, muncul panas, panasnya naik ke atas. Jadi istilahnya itu bagian panas itu nggak bisa ditahan karena cairan kurang. Akhirnya panas naik ke atas, ya makanya terjadi pusing. Nah, kenapa di bagian depan? Meridiannya lambung di bagian depan.
gitu. Nah, biasanya Nah, kita pakai tuh titiknya untuk menurunkan itu pakai ST44, ST43, ST36, REN 12 gitu. Untuk menurunkan. Nah, terus setelah itu ya harus ditonifikasi lambungnya, limpanya supaya apa? Supaya cairannya cukup, Qi-nya cukup ya. Kayak gitu. ini berarti ada hubungannya dengan head juga itu ya, mungkin dari limpa itu sih, lambung dan Tadi headnya gimana? Headnya sedikit. headnya banyak cuma pas di 2 hari aja nih, 2 hari pertama. Terus udah gitu udah berhenti keluar bercak-bercak gitu nggak? Tidak sih, tidak ada keluhan Nggak ada. seperti itu. Ya berarti dari defisiensi lambung itu menyebabkan darah nggak begitu cukup. Jadi menstruasinya banyaknya di 2 hari aja. Terima kasih, Sister. Harus di tonifikasi lambungnya. Lebih ke arah cairan. Itu nanti untuk kalau dia pusingnya boleh juga ditusuk di sini ya, di tengah sini di DU24. DU24, kemudian boleh ditusuk di ST8 untuk lokalnya. Kemudian untuk memperbaiki organnya ya REN 12, ST36, ST43, ST44 kayak gitu. Kalau Sister, mohon maaf untuk tonifikasi dari makanannya gimana sih? Kalau makanan itu kalau kondisi-kondisi kering gitu, yang penting dia harus menghindari makan makanan yang dipanggang, di oven gitu, yang kering-kering. Harus banyak mengkonsumsi makan makanan yang berkuah. Kayak misalnya kalau masak itu ditumis agak basah, kuah gitu ya. Kemudian ya makan makanan yang berkuah tuh kayak semur, kayak gitu kan. Itu kemudian makan makanan yang ditumis. Kayak gitu, Bu. Jangan makan makanan yang kering, kayak bisa digoreng, dipanggang, di oven, ya. Kayak zaman sekarang tuh banyak ini masak pakai air fryer gitu ya, kering, gurih-gurih gitu, garing-garing. Nah, itu kurang bagus karena kita butuh cairan, makan makanan yang ditumis ada kuahnya dikit, kayak gitu itu yang kita butuhkan. Kalau dia ada retakan pada lidah. Nah, cuma nggak boleh makan makanan yang ini juga, yang apa? Istilahnya itu makan makanan yang dingin ini juga nggak boleh. Kalau dingin itu kan dia nanti melemahkan daripada limpa ya, gitu. Jadi tetap makanannya itu harus ditumis. Jadi kayak misalnya makanan yang ditumis itu dia akan mengurangi efek dingin dari sayuran gitu. Jadi limpanya nggak kelelahan dalam mengolah, tetapi lambungnya itu seneng karena makanannya basah ya, atau istilahnya agak demek-demek gitu ya. Itu lambung suka makanannya agak basah-basah gitu. Karena lambung tadi dia itu seperti apa? Kuali besar yang berisi bubur. Lah kalau misalnya makanan masuk kering, kurang cairan, ya, lama-lama lambungnya haus, sorry, kering ya karena apa? Cairannya hanya mengandalkan dari lambung, tidak ada yang masuk atau kurang cairan dari luarnya. Gitu. Jadi dibutuhkan makanan-makanan yang berkuah. Semur ya, itu termasuk kategori makanan yang berkuah ya. Ditumis kemudian ada sedikit kuahnya. Kayak gitu. Ini juga ngefek ya Sister, ke apa ya, ke psikisnya itu. Apa namanya, orang yang sering Gimana? ke kejiwaannya bisa mengefek gitu ya. Oh iya, kekurangan darah itu membuat jiwa itu, sen itu kehilangan pondasi. Gitu kan gini. Sering itu atau Gimana? Sering apa? Sering apa ya? Pokoknya Pak mendapat omongan dari orang cepat. Ya, Ya, orangnya itu baperan jadinya. Gampang dibawa perasaan. Itu kurang darah. Jadi orang-orang yang kurang darah itu baperan. Orang mah padahal nggak ngomongin dia tapi dia ngerasa. Nah, itu kurang darah itu. Biasa banyak terjadi pada ibu-ibu ya. Ibu-ibu rentan terhadap defisiensi darah. Harus banyak mengkonsumsi makan makanan yang berkuah, hangat, yang menambah darah, ya, kayak gitu. Kalau saya itu kadang-kadang
suka kasih cemilan itu kayak semacam kurma Cina ya, yang kurma merahnya itu tacau, hongcau ya seperti itu. Atau kadang-kadang saya pakai kurma Arab juga nggak apa-apa, kasih aja itu kayak sukari kayak gitu ya. Masih makan kurma kelengkeng gitu itu juga bagus untuk tambah darah. Kurma Cina itu bisa langsung dikonsumsi. Iya, dimakan begitu aja. Bisa langsung. Kadang-kadang dibikin itu juga, kadang-kadang dibikin kayak semacam bubur juga sama apa? Sama tepung gandum gitu ya. Bukan tepung gandum ya, apa gandum yang digiling kasar gitu. Gitu. Atau dicampur oat juga oke. Kurma sama kelengkeng ya? Kurma sama kelengkeng. Bagus untuk ibu-ibu. Kalau bisa sih kalau kelengkeng yang itu sih kan kalau kelengkeng yang masih seger itu kadang-kadang bikin batuk ya. Karena manis banget itu. Kadang-kadang saya beli yang itu yang kering, kelengkeng kering, longyan namanya. Kelengkeng kering. Kayak Malah gitu. bagus ini. Hmm? Kelengkeng kering malah bagus ya. Kan dia itu kadang-kadang orang yang nggak cocok itu kalau makan kelengkeng yang itu seger itu batuk karena manisnya itu gitu. Jadi kadang-kadang saya kasih yang kering. Nanti yang keringnya itu diseduh sama kurma Cina itu ya, yang hongcau itu. Kan kurma Cina kan ada dua ya, ada yang hitam itu namanya tacau sama hongcau yang merah. Nah, pakai yang merah kayak gitu. Assalamualaikum. Maaf sih saya baru masuk. Lupa saya baru pulang. Baru nyimak. Iya nggak apa-apa. Nanti ada rekamannya. Kalau kurma biasa nggak apa-apa, Pak Guru. Gimana? Kalau kurma biasa, Oh kurma biasa nggak apa-apa. Kadang-kadang saya juga pakai kurma biasa kayak semacam sukari gitu. oh iya Gitu. Pak Guru. Nggak apa-apa. Boleh boleh aja. Itu penting bagi ibu-ibu ya. Itu cemilan wajib bagi ibu-ibu. Kurma itu ya. Karena apa? Ibu-ibu tuh cenderung rentan ya terhadap kurang darah. Kalau orang-orang Chinese itu kan dia ada kadang-kadang itu kan ada itu ya resep-resep yang sering dikonsumsi pasca menstruasi. Ya jadi habis menstruasi dia biasa ada ininya apa tambahannya. Bukan tambahan istilah apa suplemen ya. Kayak semacam tangkuy ya kayak gitu. Tangkuy itu ginseng perempuan atau ginseng wanita. Itu biasanya untuk tambah darah. Biasa dikombinasi tuh tangkuy, kemudian baisao, huangqi, tacau, asal hongcau, kurma merah itu dimasak nanti sama ayam kayak gitu. Nanti kuahnya diminum, ayamnya dimakan, herbal-herbalnya juga dimakan. Kasih jahe juga. Kalau enggak Bapak Ibu cari aja di itu. Di Tokopedia itu ada namanya tim ayam obat. Nah, itu nanti dimasak dengan ayam yang masih muda gitu, ayam kampung. Nah, itu nanti itu bagus pasca menstruasi. Itu bisa bikin awet muda ya atau biasanya pasca melahirkan itu juga dipakai untuk menambah menambah darah kayak gitu. Untuk cara masaknya ada di YouTube banyak, tinggal dilihat aja. Cara memasak tim ayam obat. Kalau untuk beli bahan-bahannya lihat di Tokopedia. Kalau nggak salah sekitar 30 sampai 35.000 per resep. Kayak gitu, tinggal Harus ayam dimasak. kampung ya Pak Guru. Kalau bisa sih ayam kampung. Kayak gitu. Ayam kampung yang muda-muda, jangan yang tua ya, yang masih muda-muda itu yang setengah. Oh iya Pak Guru. Kayak gitu. Terus Harganya juga lebih. itu bagus buat ibu-ibu. Jadi nanti darah cukup, badan hangat ya. Kemudian gak cepat tua karena dia menambah darah dan jadi nggak cepet keriput itu. Kayak gitu. Jadi awet muda. Kadang-kadang Bapak Ibu kepikiran nggak kok orang-orang Chinese itu kok kelihatannya udah ai-ai gitu, udah oma-oma gitu masih pada kelihatan seger-seger gitu karena mereka rajin ya mengkonsumsi herbal-herbal atau makanan-makanan penambah penambah darah gitu pasca menstruasi. Oke. Ini sebenarnya masih ada beberapa ya, tapi kita sampai di sini aja ya sindrom yin dan yang. Nanti selanjutnya mungkin kita bahas ini aja. Apa di kesempatan berikutnya atau nanti kita lihat gimana ininya. Tapi ini di dalam praktek ini kan ini hanya terjadi nih pada orang-orang ini nih, pada orang-orang yang gawat darurat ini ya. Gitu ya. Nanti coba saya lihat apa ada rekamannya atau enggak. Kemudian yang ini kombinasi 8 dasar ini sebenarnya kalau dibahas itu untuk kelas lanjutan kayak gitu ya. Untuk saat ini mungkin kita cukup sampai ke sini aja nih.
Nih sampai ke sini nanti ya, yin yang kolaps. Oke, kita masuk ke sindrom yin yang. Nah, sindrom yang itu ya berarti boleh dibilang ya kumpulan daripada eksterior ya, luar, kemudian panas dan ekses ya. Kemudian sindrom yin itu dalam, dingin, dia defisiensi atau kurang ya. Tapi ini kurang begitu dipakai di dalam praktek. Yang sering adalah ketika kita membicarakan tentang yin, yang itu adalah substansi vitalnya ya. Bahwa sindrom yin itu adalah kondisi yang qi-nya dan cheng qi-nya dalam keadaan lemah ya. Ini yang sering dipakai ini ya. Sindrom yin itu cheng qi-nya lemah ya, yang qi-nya lemah itu sindrom yin. Kenapa? Karena muncul gejalanya dingin. Kalau yangnya kurang, qi-nya kurang tuh muncul gejalanya dingin, lemah, letih, lesu ya. Kemudian yang perlu diperhatikan yin itu terdiri dari darah, jing, dan qin ye dan juga dingin. Nah, sementara sindrom yang itu adalah sindrom yang kondisinya yang qi-nya masih oke, masih subur ya. Kemudian cheng qi-nya kuat. Itu adalah sindrom yang. Kemudian orang kena patogen. Makanya kalau dia demam, demamnya parah ya. Demamnya panas banget ya. Kenapa? Cheng qi-nya kuat, patogen kuat, berantem ya. Dua-duanya sama-sama kuat. Pertempuran sangat sengit sehingga panas sangat tinggi ya, demamnya sangat tinggi. Kemudian yang perlu diperhatikan juga yangnya itu terdiri dari panas dan qi ya. Ini sebenarnya kesimpulan aja. Nah, yang perlu diperhatikan hanya di sini ya. Ini nanti 2 slide ini yang perlu diperhatikan. Nah, yin yang ini bisa namanya kolaps ya atau istilahnya hilang hubungan, ya, runtuh kemudian hilang hubungan. Nah, ketika terjadi kehilangan cairan yin atau kehilangan yang qi ya secara tiba-tiba dan berlebihan akan menciptakan kondisi yang itu menjadi kolaps atau yin itu menjadi kolaps ya. Nah, kalau kondisi ini muncul, nah ini merupakan kondisi yang serius, hati-hati, ini keadaan gawat darurat. Nah, jika tidak ditangani dengan benar, ini bisa menyebabkan kondisi fatal, kematian. Ya. Ketika yin dan yang itu kolaps, kedua-duanya akan terpisah. Ya, disebut sebagai misah atau tidak terjalin lagi hubungan antara yin dan yang. Dan kematian kemungkinan besar akan menyusul. Ya. Jadi yin ini secara alamiahnya dia akan turun, yang secara alamiahnya dia akan naik. Nah, hilanglah hubungan antara yin yang terus naik ke atas, yin terus turun ke bawah, di sini hilang hubungan. Tidak ada lagi saling agregat, tarik menarik antara yin dan yang. Nah, ini kalau dia udah putus, yang naik terus naik, yin turun terus turun, maka di sini akan putus hubungan, meninggal orang ya. Jadi ketika yin itu turun itu sebagai jasad, yang itu naik sebagai ruh ya. Lepas hubungan antara ruh dan badan. Nah, dikatakan orang meninggal. Yang kolaps itu istilahnya adalah wang yang ya atau yang tuo, itu yangnya membelot ya. Jadi istilahnya seperti itu. Yang qi tubuh secara tiba-tiba dan atau secara berlebihan habis atau bocor ya. Kalau dipakai kan sedikit-sedikit ya, tapi kalau bocor itu cepet banget ya, namanya gue bocor ya. Kalau kayak ember gitu bocor kan, wah tiba-tiba habis aja isinya ya, diisi terus dari atas itu bocor, tetap aja. Kalau bocor, kira-kira nih Bapak Ibu ya, kalau bocor solusinya diapain Bapak Ibu? Apa diisi lagi airnya dari atas? Tetap aja ngucur di bawah, bocor. Jadi solusinya harus diapa? Ditambal ya, harus ditambal. Nah, kenapa sih kok bisa muncul kayak begitu? Bisa jadi bocor, bisa jadi hilang secara tiba-tiba, ya, secara berlebihan. Penyebabnya bisa patogen yang amat sangat kuat, sangat merusak daripada yang qi. Jadi kalau misalnya ada patogen dingin, dinginnya teramat sangat dingin sehingga yang qi ini kewalahan, ya, sehingga yang qi terluka, rusak, terluka, ya. Nah, kelemahan parah yang qi kemudian dia kelemahan parah daripada yang qi ya, kemudian dia kolaps itu juga bisa muncul karena kelelahan. Jadi orang yang kerja nih ya, istirahatnya kurang ya, terus saja kerja ya. Dalam hal ini mungkin penggunaan tenaga yang berlebihan atau jam kerja yang terlampau lama. Contohnya misalnya dia kerja dari jam 8 malam, jam 8 pagi. Itu kan harusnya sampai jam 5 sore. Nih dia lembur nih sampai jam 12 malam masih aja gitu kan. Nah, ini kelemahan ini adalah kelelahan salah satu ya menyebabkan
yang itu bisa jadi kolaps. Atau secara berlebihan keringatnya keluar ya. Jadi keringetan terus menerus gitu ya, keringatan banyak. Terus nggak diobati ya. Lama-lama keringatnya banyak keluar ya, kekurangan cairan. Atau terjadi perdarahan. Contohnya misalnya orang lahiran kemudian terjadi perdarahan, atau orang kecelakaan terjadi perdarahan. Atau bisa juga muntaber. Ya, ini hati-hati muntaber ya. Ini bisa merenggut nyawa muntaber ya. Karena apa? Makanan masuk nggak bisa masuk, makanan masuk muntah, makanan masuk muntah, yang ada di dalam tubuh keluar lewat diare. Ini juga hati-hati ya. Kalau udah matanya jadi celong ke dalam, kemudian agak gelap, kemudian ekspresi mukanya datar tanpa ekspresi gitu, nah itu udah sennya udah keganggu tuh, harus hati-hati ya. Kalau orang muntaber 2 hari nggak berhenti muntaber, harus masuk rumah sakit ya untuk diinfus cairan. Karena apa? Nggak ada yang masuk. Masuk minuman muntah, masuk makanan muntah yang di dalam keluar terus ya melalui diare. Harus segera muntaber itu bawa ke rumah sakit ya. 2 hari dah. Itu harus sudah di rumah sakit ya. Jangan tunggu sampai 3 hari. Biasanya kalau udah lebih dari 2 hari itu biasanya muncul tanda-tanda tadi ya. Orangnya jadi kelihatan bengong, nggak respon ya. Itu sennya udah keganggu. Nah, tanda-tanda dan gejalanya kalau yang itu kolaps ya, dia keringatnya dingin, banyak, besar-besar keringatnya. Kemudian muncul secara tiba-tiba ya. Nah, menetesnya besar-besar seperti biji jagung atau seperti biji mutiara ya. Kemudian orangnya tiba-tiba nggak sadar diri, nadinya terasa lemah lambat. Ini bisa jadi diawali dengan kelelahan yang parah. Kemudian kalau kita palpasi tangannya, kakinya, badannya teraba dingin. Kemudian ketika dia berbaring, dia meringkuk. Posisinya seperti posisi udang ya, melengkung gitu. Atau seperti posisi janin, meringkuk ya istilahnya kayak gitu ya. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati kalau ketemu atau kedatangan pasien yang keringatnya banyak besar-besar, kemudian mukanya kelihatan pucat ya, tangan kaki teraba dingin, nah itu harus hati-hati. Itu kalau misalnya kita mampu mengantisipasi ya harus sesegera mungkin. Tapi kalau kita nggak mampu harus sesegera mungkin dirujuk ke rumah sakit ya. Kayak gitu. Itu tanda-tanda yang itu akan runtuh atau kolaps ya. Itu kalau nggak ditangani secara benar ya menimbulkan risiko kematian. Nah kan ini kan keringat dingin banyak, kemudian tiba-tiba menetes seperti mutiara. Ini disebut sebagai bocor, maka harus ditambal. Nah, salah satu sebenarnya yang bisa kita lakukan adalah kalau Bapak Ibu siap ya, salah satu yang bisa kita lakukan adalah ini kan umbilikus ya. Ini anggap aja umbilikus kayak gini ya. Ini kan ada ininya ya. Ini diisi dengan garam, kemudian iris jahe ya, agak lebar ya, melebihi lebar dari umbilikus, kira-kira ketebalannya 1 cm. Nah, dibolong-bolongin dulu dengan jarum akupuntur ya, ditusuk-tusuk atau jarum pentul gitu kan. Kemudian di atasnya ini dimoksa, bikin moksa kerucut, ditaruh di atas jahe, nanti dibakar gitu. Nah, nanti panasnya ini akan masuk ya melalui jahe, kemudian menembus garam, nanti masuk ke dalam tubuh melalui umbilikus. Ini tujuannya apa? Untuk nambel bocornya, supaya keringatnya jangan menetes terus ya. Karena semakin keringat itu menetes, semakin berkurang cairan, itu darah juga kurang. Karena salah satu faktor pengenceran darah itu adalah cairan keringat ya yang berada di ruang antara kulit dan otot. Keringat banyak mengucur deras, darah itu juga menjadi kurang kering ya. Sehingga apa? Sen itu eh, pengikatnya sen itu kan adalah yin ya. Dalam hal ini adalah darah ya. Nah, ketika sen itu pengikatnya dalam hal ini darahnya kurang, itu dia jadi nggak bisa ya terikat. Ya tadi, ya akhirnya dia naik ke atas terus ya. Ya kemudian bagian yin akan turun terus ke bawah. Nah, ini salah satu cara. Nah, cuman kalau misalnya kita ragu-ragu dan kita nggak begitu mengerti, itu baiknya kalau ketemu yang begini-begini, ya langsung aja dirujuk ke rumah sakit. Saya juga di awal-awal begitu ya, di pesannya kalau ada ketemu tanda-tanda yang begini dan begitu ya, nah kalau bisa jangan dipegang. Saya soalnya pernah ketemu apa namanya keluhan yang seperti itu ya.
Ya, langsung saya bilang, "Oh, ini nggak bisa ini ya, kita hanya bisa bantu penanganan sementara, tapi harus segera dibawa ke rumah sakit." Jadi sambil kita terapi ya disiapin untuk persiapan ke rumah sakit. Kemudian berikutnya yin collapse. Nah, ini Wang Yin atau Yin Tuo ya. Tubuh kolaps secara tiba-tiba. Ini maksudnya yin tubuh kolaps secara tiba-tiba ya karena cairan yin ini terkuras atau terkonsumsi secara tiba-tiba dan berlebihan. Penyebabnya bisa faktor patogen panas yang amat sangat kuat ya, kemudian mengkonsumsi melukai yin, kemudian kelemahan para cairan yin karena kelelahan, kemudian keringat secara berlebihan, perdarahan, muntaber ya. Jadi muntaber ini bahaya, bisa melemahkan yin, jadi yin collapse, bisa melemahkan yang collapse. Kenapa kok bisa dua-duanya? Ya itu ya, yin berakar pada yang berakar pada yin. Ya, kurang cairan yinnya itu sendiri collapse, kurang cairan itu yangnya juga bisa collapse karena yang berakar pada yin. Nah, kalau yin collapse itu gejala dan tandanya keringat lengket banyak dan tiba-tiba, kemudian tidak sadarkan diri dan pingsan. Nah, cuma bedanya di sini nadi teraba cepat, tungkai, ya, maksudnya kaki dan tangan itu teraba hangat, kemudian napas terengah-engah, ya, kemudian dia haus dan mudah marah, kelihatan gelisah gitu, ya, apa-apa kelihatan kayak orang kesel aja gitu ya. Nah itu adalah yin collapse. Ya, di sini kita bisa lihat ya tanda-tandanya yang sama, yaitu dia banyak berkeringat secara tiba-tiba. Cuma bedanya kalau di yin collapse itu keringatnya lengket, ya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah ya kita juga harus menahan supaya cairan yin ini jangan keluar secara berlebihan. Ya, ini kalau di dalam terapinya salah satu caranya sama seperti tadi. Kita menutup supaya yin ini tidak terkuras, tidak bocor ya dengan cara moksa seperti tadi ya. Kayak gitu. Jadi baik yang kolaps maupun yang kolaps ini sama-sama nanti kita tahan cairannya supaya dia jangan keluar. Kayak gitu ya. Nah, cuma di sini nanti yang perlu diperhatikan itu adalah ininya ya, dosis. Nah, kalau yin collapse ini kan dia ada muncul gejala-gejala panas. Nah, setelah itu kalau bisa harus segera kalau misalnya udah ini ya tertolong gitu ya, tetap harus di tonifikasi yin-nya ya. Sebenarnya dua-duanya ini juga harus ditonifikasi yin-nya supaya cairan tubuhnya kembali. Ini kan sebenarnya kenapa dia muncul tungkainya hangat ini karena ininya ya faktor daripada yin ini kurang, akhirnya muncul gejalanya gejala hangat ya atau panas ya. Dalam hal ini hangat kayak gitu. Jadi seperti itu. Nah ini nadi ya perbedaan antara lokasi, sifat temperatur ya dan juga jenis atau kuantitas. Kalau penyakitnya masih di luar dia nadinya akan mengambang. Kalau penyakitnya udah di dalam ya lokasi nadinya juga dalam ya. Kalau penyakitnya itu panas ya, itu nadinya akan cepat ya. Kemudian kalau dia dingin dia akan lambat. Kalau dia jenis penyakitnya ekses, nadinya akan terasa besar ya. Kemudian kuat bertenaga. Kalau defisiensi ya, nadinya akan terasa tipis, sulit diraba atau kayak nggak susah dicari ya. Seperti itu. Kemudian terasa tipis, lemah ya, atau tidak bertenaga. Nah, itu adalah perbedaan antara kondisi nadi, ekses dan defisiensi ya. Kemudian juga panas dingin dan juga lokasi daripada penyakit ya, apakah di luar atau di dalam. Ya, kayak gitu ya. Mungkin itu ya yang kita bisa bahas pada malam hari ini. Kalau masih ada yang didiskusikan mungkin satu atau dua pertanyaan ya boleh ya. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan. Kalau nggak Pak ada, boleh bertanya? oh ya boleh. Silakan Bu. Nanti ada rekamannya nggak ya? Rekaman ulang ya? Ada, ini ada saya rekam nanti di-upload sama Bu Sumiati ke YouTube ya. Karena Bu Oke Pak, makasih. sama-sama. Oke. Mungkin seperti itu. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita bisa tutup ya. Nanti di hari Kamis mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Bapak Ibu ya untuk ganti kemarin di tanggal 31. Kemudian juga nanti di hari Kamis sebentar. Di hari Kamis berikutnya mungkin kita bisa itu juga kalau memungkinkan ya, soalnya saya lagi di luar kota. Nah, tanggal 21-nya oh iya ya.
Kamis saya udah di luar kota. Kemudian tanggal 21-nya saya juga di pesawat. Kemungkinan nanti tanggal 21 kita libur juga. Nanti diganti di hari Kamis di pekan berikutnya aja. Nanti kita informasi lagi di grup. Mungkin itu Baik. dulu. Kita ketemu lagi besok ya di hari Kamis. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.